Bab 521, Serigala Kekerasan Tianzhen. Pria yang tiba-tiba muncul mengenakan jubah merah mencolok. Sepertinya ada aroma berdarah samar menyebar darinya, memberitahu orang lain bahwa orang di depan mereka jelas bukan orang suci meskipun senyum ramah di wajahnya. Ketika pria berpakaian hijau dan yang lainnya di samping melihat pria berjubah merah yang tersenyum ini, ekspresi mereka tiba-tiba berubah saat mereka berteriak ketakutan, serigala yang kejam Tianzhen. Serigala kekerasan Tianzhen. Bibir Lindong menegang sedikit ketika dia mendengar bentuk alamat ini. Ekspresi serius melintas di matanya. Ada 4 tuan besar di wilayah barat laut ini. Tombak iblis Liu Bai, kapak penghancur gunung Jiangshan, tinju binatang Musou dan serigala kekerasan Tianzhen. Memikirkan bahwa orang yang muncul sebenarnya adalah salah satu dari 4 penguasa wilayah barat laut, serigala kekerasan Tianzhen, yang berperingkat bersama Liu Bai. Haha. Jadi itu sebenarnya seseorang dari Kekaisaran Utara Gurun, pria berjubah merah melirik pria berpakaian hijau dan menjawab dengan senyum ramah. Namun, senyum ini mengandung aura dingin ketika mendarat di mata pria berpakaian hijau dan yang lainnya. Semua orang tahu bahwa Tianzhen ini mungkin tampak ramah di permukaan tetapi jauh di lubuk hati, dia adalah pria yang sangat brutal dan kejam. Kalau tidak, dia tidak akan berakhir dengan nama serigala kekerasan. Kamu pasti Lindong itu, kan? Dikabarkan bahwa bahkan rekan Liu Bai itu sangat memikirkanmu. Tianzhen hanya melirik pria berpakaian hijau itu. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke arah Lindong dan berkata sambil tersenyum. Saya pernah bertemu dengannya sekali dan tidak dapat dikatakan bahwa saya sangat dihormati olehnya. Suara Lindong tenang. Dia tidak tampak ketakutan seperti pria berpakaian hijau dan yang lainnya. Aura Tianzhen ini memang sangat kuat dan kemungkinan dia memiliki kemampuan untuk mencoba kesengsaraan nirvana ketiga. Dia berkali-kali lebih kuat dari 2 ahli tahap Yuan nirvana biasa. Namun, levelnya tidak cukup untuk membuat Lindong merasa takut. Mata Tianzhen menyipit menghadapi sikap tenang Lindong ini. Tangannya yang besar melengkung. Siapapun yang mengenalnya mengerti bahwa dia sedikit tidak senang dengan sikap Lindong. Astaga! Semakin banyak ahli tertarik ke ruang pil ini setelah Tianzhen menunjukkan dirinya. Dalam beberapa menit, banyak sosok mendarat satu demi satu dan bergegas ke ruang pil. Setelah itu, mereka semua juga berkumpul menuju area tengah tempat semua orang berada. Itu, pil samsara. Mereka yang telah tiba di tempat ini melihat pil obat hitam putih tergantung di atas pilar batu segera setelah mereka tiba. Segera setelah itu, banyak seruan bergema dalam gelombang seperti mode. Alis Lindong tanpa sadar dirajut bersama saat dia melihat banyak mata serakah yang tiba-tiba melesat dari sekelilingnya. Sepertinya dia tidak bisa mendapatkan pil samsara sebelum menyebabkan keributan. Itu adalah serigala kekerasan Tianzhen. Saya tidak berharap dia ada di sini juga. Mata itu, yang menjadi panas mendidih karena pil samsara, tiba-tiba berbalik ke arah pria berjubah merah di depan mereka. Segera, cukup banyak ekspresi mereka berubah. Jelas, reputasi serigala kekerasan Tianzhen ini cukup kuat. Selain itu, mereka semua juga dengan jelas memahami karakter Tianzhen. Dia adalah orang yang kejam. Dikabarkan bahwa hanya beberapa waktu yang lalu, 2 ahli tahap Yuan Nirvana dibunuh dengan kejam olehnya dalam pertukaran. Oleh karena itu, tidak ada orang yang berani menyinggung iblis ini. Saya cukup menyukai pil samsara ini. Saya percaya bahwa semua orang di sini akan membantu saya untuk memenuhi keinginan saya untuk mendapatkannya, kan? Tianzhen mengabaikan tatapan di sekitarnya. Dia menatap pil samsara sebelum segera berbicara sambil tersenyum. Meskipun dia memasang senyum di wajahnya dan nadanya bertanya-tanya, semua orang di ruang pil ini benar-benar sunyi saat mereka merasakan gelombang kekerasan di bawah senyum Tianzhen. Hijau dan putih bercampur di wajah pria berpakaian hijau dan yang lainnya. Mata mereka berkedip dan segera berbicara dengan cara yang jahat. Orang pertama yang datang adalah Lindong. Meskipun kata-katanya tidak mengandung banyak arti, itu menyebabkan mata tersenyum Tianzhen melihat ke arah Lindong. Dia tersenyum bertanya, "Saudara Lindong tidak keberatan, kan?" Lindong melirik acuh tak acuh pada pria berpakaian hijau dan yang lainnya. Akhirnya, dia menurunkan matanya dan menjawab, "Saya butuh pil samsara ini. Siapapun yang ingin mendapatkannya harus mengandalkan kekuatan mereka sendiri." Apa lelucon? Lindong telah mengalami begitu banyak hal untuk mendapatkan pil samsara ini. Meskipun Tianzhen ini memiliki reputasi yang kuat, dia telah melebih-lebihkan apa yang disebut reputasinya,
jika dia pikir itu cukup untuk memaksa Lindong mundur. Orang-orang di sekitarnya terkejut mendengar kata-kata Lindong ini, yang tidak berniat untuk menyerah. Segera, ekspresi menyedihkan melintas di mata mereka. Mereka telah mendengar tentang berita bahwa Lindong telah mengalahkan Si Kun. Namun, Tianzhen bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan Si Kun. Orang yang brutal dan kejam ini bahkan telah membunuh 2 ahli tahap Yuan Nirvana. Senyum dingin melintas di pria berpakaian hijau ketika dia melihat ini. Lindong sebenarnya berani menegurnya di depan begitu banyak orang. Dengan karakter yang terakhir, kemungkinan dia tidak akan memaafkan Lindong. Banyak tatapan berkumpul ke arah sosok jubah merah. Wajah yang terakhir masih tersenyum. Namun, ada keganasan samar yang melintas di atasnya. Saya tidak suka orang lain merampas barang-barang saya, tangan Tianzhen perlahan mengencang. Segera, dia berjalan ke depan dan dengan samar berkata, terima 1 pukulan dariku dan aku akan memberimu hak untuk bertarung denganku demi pil samsara. Lindong menyeringai. Tianzhen ini memang telah melepaskan aura dominannya. Namun, dari cara Lindong melihatnya, aura yang mendominasi ini sedikit bodoh. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa mendapatkan gelar sebagai salah satu dari 4 penguasa besar wilayah Barat Laut sudah cukup untuk membuatnya menjadi sangat arogan di tempat ini? Ada banyak ahli yang tak terhitung jumlahnya di medan perang kuno ini dan ada banyak ahli tersembunyi yang mengintai. Jelas bukan gilirannya untuk menunjukkan kesombongan ini. Serang saja, berani. Tianzhen membuka mulutnya dan menyeringai. Gigi putih lebat yang dia ungkapkan mengandung rasa dingin yang pekat. Keributan. Orang-orang di sekitarnya mengeluarkan suara bola-balik saat mereka dengan cepat mundur setelah melihat keduanya saling berhadapan dengan jahat. Namun, mereka merasakan sedikit penyesalan ketika mereka melihat Lindong. Meskipun kesombongan sombong Tianzhen memang tidak disukai, itu didasarkan pada kekuatannya. Jumlah orang yang bisa mengalahkannya di wilayah Barat Laut ini, bisa dihitung dengan jari. Jelas, Lindong bukan salah satu dari mereka. Tianzhen menatap Lindong. Senyum di wajahnya sedikit memudar. Sementara itu, aura angkuh perlahan menyebar dari dalam tubuhnya. Tianzhen saat ini sepertinya cocok dengan nama Violent Wolf. Ledakan, kaki Tianzhen menginjak tanah. Pada saat ini, dia seperti binatang buas yang terbangun. Kemerahan darah naik di kedua matanya. Detik berikutnya, seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi cahaya merah dan bergegas keluar. Bahkan ada bayangan yang tersisa di tempat aslinya. Lindong, aku tidak pernah menahan diri saat bertarung dengan siapapun, terlepas dari kekuatannya. Jika kamu tidak bisa menangani serangan ini, maka, matilah. Sosok Tianzhen telah muncul di udara di depan Lindong dalam sekejap. Meludahkan Yuan Power. Setelah itu menggumpal di telapak tangannya dengan kecepatan yang mengejutkan. Tinju penghancur 1000 serigala. Tangisan dingin yang rendah dan dalam terdengar dari tenggorokan Tianzhen. Kekuatan Yuan yang melonjak berubah menjadi puluhan ribu sosok serigala yang gagah. Semuanya mengandung aura tanpa ampun saat mereka dengan kejam mengepung Lindong. Serangan Tianzhen memang benar-benar tanpa ampun seperti yang dia gambarkan. Tinju ini adalah sesuatu yang bahkan sulit diterima oleh 2 Yuan Nirvana stage biasa. Jika kekuatan asli Lindong benar-benar tercermin di permukaannya, tinju ini kemungkinan besar akan dapat mengakhiri hidupnya. Ekspresi para ahli di sekitarnya sedikit berubah dalam menghadapi serangan ganas dari Tianzhen ini. Nama Violent Wolf memang pas. Kemungkinan orang ini memiliki reputasi paling menakutkan di antara 4 tuan besar. Puluhan ribu serigala berlari ke depan dan dengan cepat diperbesar di mata Lindong. Ekspresi serius juga muncul di wajahnya. Yuan Power, mental energi dan devouring power melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Akhirnya, mereka dengan cepat dituangkan ke dalam formasi alam semesta kuno itu. Bang-bang, sebuah kekuatan gabungan yang berwarna hitam keabu-abuan keluar dari dalam tubuh Lindong. Ada riak aneh yang samar-samar dipancarkan pada saat yang sama. Jari surgawi yang hebat yang memenjarakan. Kekuatan gabungan dengan cepat berkumpul. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi jari besar kuno. Namun, warnanya tidak cerah. Sebaliknya, itu hitam keabu-abuan. Sepintas, itu meresap dalam misteri. Ini adalah pertama kalinya Lindong menggunakan kekuatan yang digabungkan dari 3 jenis energi untuk bercampur dengan seni bela diri sejak dia menguasai energi seperti itu. Penggunaan ini memang sangat menguras kekuatan Yuan Lindong, energi mental dan kekuatan melahap. Namun,
Kekuatannya adalah sesuatu yang bahkan tidak perlu disebutkan. Bang! Jari besar hitam keabu-abuan melilit tubuh Lindong. Itu membawa momentum menakutkan yang bisa menghancurkan dunia saat bertabrakan dengan puluhan ribu serigala tanpa ragu-ragu. Seluruh ruang pil bergetar hebat pada saat ini. Para ahli di sekitarnya juga dengan cepat mundur. Ekspresi terkejut melintas di mata kelompok pria berpakaian hijau itu. Bahkan, serangan Lindong bahkan membuat mereka merasakan bahaya. Kemungkinan jika mereka yang menghadapi serangan seperti itu, kemungkinan besar mereka akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Energi liar dan kekerasan tersapu seperti badai di udara. Beberapa pilar batu di dalam ruang pil hancur berantakan ketika terkena energi. Dua sosok juga tertembak setelah ledakan. Akhirnya, mereka mendarat di tanah dan mundur beberapa langkah cepat. Baru kemudian mereka menstabilkan tubuh mereka. Banyak mata tertembak hampir pada saat itu juga. Pakaian dua orang yang muncul agak compang-camping. Kekuatan Yuan atas mereka sangat berfluktuasi. Dari kelihatannya, mereka tampaknya benar-benar berakhir imbang. Lindong itu, dia benar-benar menerima serangan Tianzhen. Beberapa orang saling berhadapan. Mata mereka dipenuhi dengan ekspresi terkejut. Jelas, hati mereka cukup terguncang karena hasil ini. Semua orang tahu bahwa Tianzhen ini tidak pernah menahan diri terlepas dari kekuatan lawannya dalam pertarungan apapun. Dia hanya menggunakan satu serangan sebelumnya tetapi kekuatannya cukup untuk melukai dua ahli tahap Yuan Nirvana. Meskipun demikian, itu masih diblokir oleh Lindong. Kekuatan aslinya benar-benar tersembunyi dan dalam. Mata kelompok pria berpakaian hijau telah menyusut karena ini. Mereka melihat wajah tenang Lindong dan samar-samar mengerti mengapa yang terakhir tidak sedikit pun sopan kepada mereka. Kekuatan bertarung Lindong yang sebenarnya telah melampaui kekuatan mereka. Ada banyak orang kuat di medan perang kuno ini. Jika seseorang terlalu arogan, dia akhirnya akan menabrak pelat logam yang keras. Lindong menatap Tianzhen, yang ekspresinya agak padat. Suaranya tenang. Setelah itu, dia berbalik dan langsung bergegas menuju pil samsara di atas. Setelah itu, tangannya meraihnya. Little Marten sudah memiliki metode untuk menyelesaikan cincin kehidupan dan kematian. Bab 522, Api Kecil Melawan Tianzhen. Desir, tubuh Lindong bergegas keluar di depan mata banyak orang sementara tangannya meraih pil samsara. Karena pengaruh dari pertempuran besar sebelumnya dengan Tianzhen, tidak ada yang benar-benar berani campur tangan dan menghentikannya pada saat itu. Sebaliknya, banyak sosok mengeluarkan suara desir saat mereka berbalik ke arah Tianzhen. Saat ini, senyum di wajah Tianzhen akhirnya benar-benar menghilang. Matanya berisi warna merah samar. Mereka tampak sedikit terdistorsi dan tampak sangat menakutkan. Piring besi, bodoh yang tidak tahu apa-apa. Kamu telah melebih-lebihkan dirimu sendiri. Petik 2. Suara dingin tulang yang sangat dingin akhirnya keluar dari mulut Tianzhen secara perlahan. Suaranya dipenuhi dengan aura jahat yang tidak bisa disembunyikan. Hati semua orang di ruang pil melompat ketika mereka mendengar suara ini. Tianzhen tampaknya menunjukkan tanda-tanda meledak. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa hanya karena Liu Bai sangat memikirkanmu, kamu dapat memperlakukan dirimu sendiri sebagai orang yang hebat? Hari ini, saya akan membiarkan Anda melihat seberapa keras Anda, pelat logam ini, bisa. Ledakan, suara Tianzhen tiba-tiba terdengar. Pada saat yang sama, tubuhnya juga keluar dari tanah. Gelombang Yuan Power bergejolak di sekujur tubuhnya saat gelombang demi gelombang tekanan kuat tersapu, menyebabkan pernapasan orang-orang di sekitarnya menjadi compang-camping. Bang! Tianzhen berada di udara, saat dia melemparkan pukulan ke depan. Angin tinju tajam yang mengandung niat membunuh dingin yang menusuk, dengan kejam menyerang Lindong, yang meraih pil samsara. Mata Lindong menjadi dingin saat dia merasakan angin yang sekali lagi datang menyerangnya dari belakang. Namun, saat dia hendak berbalik dan membalas, sosok kuat muncul di belakangnya. Sosok itu adalah api kecil. Kakak, fokus saja untuk mendapatkan pil samsara. Serahkan orang ini padaku. Batang logam berwarna hitam di tangan Little Flame tiba-tiba bergetar. Sisik-sisik di atasnya terpisah, memancarkan cahaya dingin yang pekat. Setelah itu, tiba-tiba ditembakkan dan bertabrakan dengan angin kencang Yuan Power. Ledakan. Ledakan rendah dan dalam dipancarkan dari titik kontak. Setelah itu, angin liar dan ganas menyapu. Cahaya hitam melonjak dan muncul ketika akan mencapai Little Flame, benar-benar menghalangi angin yang kuat ini.
Lindong tertegun sejenak saat melihat Little Flame campur tangan. Segera, dia mengangguk. Meskipun kekuatan Little Flame juga satu Yuan Nirvana Stage, bentuk aslinya adalah dari Heavenly Devil Tiger Tribe. Oleh karena itu, tubuh fisiknya jauh lebih kuat dari Lindong. Selain itu, ia juga memiliki cukup banyak keterampilan. Bahkan jika Tianzhen ingin menghabisinya, itu bukanlah tugas yang mudah. Bodoh yang tidak tahu apa yang baik untukmu. Dengan keahlianmu, kamu benar-benar berani melawanku. Petik 2. Tianzhen tidak bisa menahan tawa marah ketika dia melihat Little Flame campur tangan. Dia telah mendengar sedikit tentang reputasi Lindong, oleh karena itu, dia tidak merasa bahwa Lindong tidak dapat menerima serangannya lebih awal. Namun, apakah orang ini benar-benar berpikir bahwa bawahannya juga memiliki kualifikasi untuk bertarung dengannya? Api kecil tidak berekspresi. Matanya menatap Tianzhen saat gelombang energi berenang di sekitar permukaan tubuhnya. Ada raungan harimau yang tampaknya rendah dan dalam yang dipancarkan dari otot-ototnya yang bergerak. Orang-orang lain di dalam ruang pil juga terkejut dengan adegan ini. Mereka menyadari nama Lindong tetapi tidak menyadari latar belakang raksasa yang kuat seperti orang besar ini, yang berdiri di belakang yang pertama. Selain itu, dari kelihatannya, yang terakhir hanya berada di satu tahap Yuan Nirvana. Mungkinkah dia juga memiliki kemampuan tersembunyi seperti Lindong? Pada saat ini, Tianzhen tidak lagi memiliki sikap sedikit pun sejak dia baru saja muncul. Ekspresi sengit dan brutal di wajahnya menyebabkan seseorang merasakan hawa dingin di dalam hatinya hanya dengan melihatnya. Jika itu adalah orang biasa, kemungkinan dia akan langsung ditekan oleh keganasan Tianzhen ini. Sayangnya, orang yang dia hadapi saat ini adalah seseorang yang memiliki wujud manusia, tetapi memiliki hati yang bahkan lebih ganas dan brutal darinya. Keributan. Oleh karena itu, ketika Tianzhen maju dengan ekspresi biadab, api kecil tidak mundur. Sebaliknya, energi berwarna hitam yang bergelombang tersapu, membungkus batang logam di tangannya. Setelah itu, batang logam berisi semua kekuatan dari tubuhnya, saat dia tanpa ampun menghancurkannya di Tianzhen. Menjadi binatang iblis, api kecil memiliki keunggulan lahir alami dalam hal kekuatan fisiknya. Sekarang dia telah menggunakan kekuatan penuhnya, angin yang terkoyak mengeluarkan suara yang menusuk telinga. Bahkan mata Tianzhen sedikit menyipit. Setelah itu, Yuan Power yang melonjak-melonjak. Tubuhnya bergetar sebelum cahaya keemasan terang melonjak keluar dari dalam dirinya, secara langsung membentuk zat seperti penghalang cahaya keemasan di depannya dalam proses. Dentang. Batang logam itu menabrak penghalang cahaya keemasan dan segera menciptakan suara logam yang jernih. Riak dengan cepat bergetar, namun, akhirnya tidak pecah. Kekuatanmu cukup bagus, namun, Anda tidak dapat menghancurkan penghalang tubuh emas saya. Petik 2. Cahaya keemasan bergetar saat senyum ganas melintas di wajah Tianzhen di dalamnya. Tinjunya menembus penghalang cahaya saat kekuatan Yuan di atasnya membentuk bentuk kepala serigala. Setelah itu, berisi riak bergulir yang menabrak dada Little Flame. Armor setan harimau. Cahaya hitam melintas di atas tubuh Little Flame. Akhirnya, itu langsung berubah menjadi armor ringan pola harimau berwarna hitam. Beberapa kilo redup berkedip-kedip di armor, yang tampak sangat keras. Ledakan. Tinju Tianzhen mendarat dengan keras di armor ringan pola harimau. Sesuatu yang mirip dengan auman harimau terpancar dari baju besi saat kekuatan misterius melonjak keluar. Kekuatan ini sebenarnya dengan paksa menekan kekuatan Tianzhen. Gemuruh. Ekspresi sengit juga tiba-tiba melintas melewati mata Little Flame setelah secara langsung dan paksa menerima pukulan dari Tianzhen. Batang logam tiba-tiba menari, berubah menjadi banyak bayangan batang yang menutupi Tianzhen dari segala arah. Wajah Tianzhen dipenuhi dengan aura jahat saat dia melihat serangan Little Flame. Kekuatan Yuan yang melonjak membentuk bentuk serigala, saat melesat keluar dan bertabrakan dengan bayangan batang yang menembus langit. Ledakan. Semua orang di ruang pil melihat pertempuran panas yang berapi-api di udara. Ekspresi terkejut yang kaya memenuhi mata mereka. Jelas, mereka tidak menyangka bahwa orang raksasa yang berdiri di belakang Lindong seperti seorang pelayan, sebenarnya sekuat ini. Sementara Little Flame dan Tianzhen terlibat dalam pertempuran sengit di belakangnya, tangan Lindong sudah setengah kaki dari pil samsara. Namun, tangannya tidak menunjukkan tanda-tanda layu. Ini karena energi berwarna ungu hitam melilitnya. Meskipun Lindong telah berhasil memblokir layu,
Tangannya tampaknya hanya dapat menggunakan kecepatan yang sangat lambat ini untuk mendekati pil samsara sedikit demi sedikit. Jelas bahwa Lindong tidak dapat terganggu pada saat ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah meninggalkan Little Flame untuk menangani Tianzhen. Dentang-dentang, bayangan batang bergegas melewati dengan kecepatan seperti kilat dan dengan kejam mendarat di penghalang tubuh emas di sekitar Tianzhen. Suara metalik yang jernih seperti meletus dalam prosesnya. Pukulan yang dipertukarkan antara keduanya sangat ganas dan mereka tanpa ampun dalam serangan mereka. Namun, keduanya memang memiliki sesuatu untuk melindungi tubuh mereka. Oleh karena itu, meskipun pertempuran tampak sengit dan kejam, tidak ada luka yang terlalu jelas muncul di tubuh mereka. Adegan ini jelas menyebabkan dua orang yang terlibat menjadi sangat tidak senang. Tianzhen adalah salah satu dari 4 penguasa wilayah barat laut ini. Reputasinya sangat hebat. Dia sudah sangat tidak senang bahwa Lindong telah berhasil menerima serangan olehnya hari ini. Sekarang Little Flame telah muncul, ketidaksenangannya jelas telah mencapai batasnya. Jika berita tentang masalah ini menyebar, itu akan menjadi pukulan telak bagi reputasinya. Dia tidak ingin ada jalan buntu. Sebaliknya, dia menginginkan kemenangan sejati. Demikian pula, cara berpikir ini juga secara tak terduga muncul di hati Little Flame meskipun faktanya dia berada dalam situasi yang tidak menguntungkan. Menjadi binatang iblis yang memiliki garis keturunan suku harimau iblis surgawi, keinginannya untuk menang juga berada pada level yang tak tertandingi. Ledakan, batang logam di tangan Little Flame tiba-tiba terbang keluar dari tangannya, sebelum raungan harimau yang rendah dan dalam tiba-tiba dipancarkan dari dalam mulutnya. Raungan itu dipenuhi dengan tekanan aneh. Energi berwarna hitam melonjak keluar dari dalam tubuh Little Flame seperti air banjir. Detik berikutnya, samar-samar membentuk-bentuk harimau besar berwarna hitam di belakangnya. Transformasi Dewa Iblis Surga, transformasi Tiger Roar. Kaki harimau Little Flame melangkah maju. Kedua tangannya meringkuk menjadi bentuk cakar. Setelah itu, banyak segel aneh yang terbentuk dengan cara seperti kilat. Akhirnya, tangannya ditekan bersama sebelum dia melebarkan mulutnya seperti harimau yang marah dan meraung ke langit. Mengaum, harimau besar berwarna hitam di belakangnya meraung ke arah langit sebelum berubah menjadi cahaya hitam yang berkumpul di cakar harimau Little Flame. Akhirnya, cakar itu disertai dengan riak yang menakutkan saat ia berubah menjadi harimau besar berwarna hitam yang mengaum dengan cakar yang menari-nari saat ia tiba-tiba melesat keluar. Bum-bum. Udara mengeluarkan ledakan keras saat harimau besar berwarna hitam itu bergegas melewatinya. Kecepatan cahaya hitam sangat cepat. Dalam sekejap, itu merobek udara dan dengan kejam menabrak penghalang tubuh emas yang sangat kuat di sekitar Tianzhen di depan banyak tatapan terpana. Bang! Riak yang sangat liar dan ganas menyebar. Setelah itu, suara retakan kecil muncul di depan mata Tianzhen yang menyusut. Retak-retak, garis retak dengan cepat menyebar. Dalam sekejap mata, penghalang tubuh emas yang keras ditutupi dengan garis retakan. Akhirnya, itu mengeluarkan suara, booming, dan meledak di depan banyak mata yang terguncang. Pada saat yang sama, tangan Lindong juga menembus cincin kehidupan dan kematian. Dia meraih pil obat misterius hitam putih yang tampaknya memiliki penggabungan kekuatan Yin dan Yang. Bab 523, bertemu lagi. Ledakan. Angin liar dan ganas yang tak tertandingi menyapu ruang pil seperti badai. Beberapa garis retakan bahkan muncul di lantai ruang pil saat ini. Para ahli di sekitarnya juga terguncang saat mereka buru-buru mundur. Saat mereka melangkah mundur, banyak tatapan mereka juga menatap tajam ke titik di mana kedua sosok itu melakukan kontak. Sebuah bayangan hitam tiba-tiba melesat keluar dari dalam angin liar dan ganas di depan mata mereka. Kakinya bergerak beberapa kali di tanah dengan cara yang agak menyedihkan, sebelum akhirnya dia berhasil menstabilkan tubuhnya. Desir, semua mata tertuju pada sosok yang telah ditembakkan segera. Setelah itu, suara rendah dari udara dingin yang dihirup terdengar di dalam ruang pil. Ini karena orang yang akhirnya ditembak dengan cara yang menyedihkan sebenarnya adalah Tianzhen. Penghalang tubuh emas Tianzhen benar-benar rusak. Semua orang sedikit tercengang ketika mereka melihat tubuh Tianzhen. Penghalang tubuh emas yang awalnya ada di atasnya, sebenarnya telah rusak. Bahkan pakaiannya terlihat sedikit compang-camping. Sepintas, dia tampak sangat menyedihkan. Sementara semua orang masih dalam keadaan shock, sesosok tubuh yang kuat perlahan berjalan keluar dengan langkah kaki gunung yang berat dari dalam area yang diselimuti debu.
Sebuah cahaya hitam menutupi tubuh Little Flame sebagai gelombang demi gelombang auman harimau yang aneh berulang kali dipancarkan dari dalam tubuhnya. Batang logam di tangannya memiliki harimau berwarna hitam yang samar-samar terlihat di atasnya yang dipenuhi dengan keganasan dan ketajaman. Api kecil mengedipkan matanya, yang dipenuhi dengan keganasan dan menatap tajam ke wajah hijau Tian Shen. Darah di dalam tubuhnya juga mendidih pada saat ini. Keinginan panas untuk bertarung itu menyebabkan hati seseorang dicengkeram ketakutan. Lagi, batang logam di tangannya memotong udara, membawa aura jahat saat menunjuk ke arah Tian Shen agak jauh. Suara Little Flame yang rendah dan dalam memiliki niat bertarung yang berapi-api yang tidak tersembunyi. Kamu mencari kematian. Tian Shen sangat marah dengan tindakan Little Flame sehingga dia akhirnya tertawa. Namun, ekspresi meremehkan asli di matanya sudah menjadi pucat. Sebuah kesungguhan menggantikannya. Setelah percakapan sebelumnya, dia sadar bahwa Little Flame sama merepotkannya dengan Lindong. Apa latar belakang kedua orang ini? Mereka jelas merupakan salah satu ahli tahap Yuan Nirvana, tetapi kekuatan bertarung mereka sangat mengejutkan. Tian Shen diam-diam menggertakkan giginya. Hatinya merasa sedikit terkejut. Meskipun dia tidak menggunakan semua keterampilannya dalam pertukaran sebelumnya, dia juga mengerti bahwa Little Flame di depannya juga harus memiliki beberapa kartu truf yang tersisa. Selain itu, kekuatan abnormal yang terakhir adalah sesuatu yang menyebabkan dia juga merasakan sedikit ketakutan di dalam hatinya. Keok, sementara hati Tian Shen merasa terkejut dengan kekuatan Little Flame, beberapa suara langkah kaki dipancarkan dari belakang yang terakhir. Setelah itu, mata Tian Shen menyusut saat dia melihat Lindong perlahan berjalan dengan senyum di wajahnya. Segera, matanya beralih ke pilar batu. Yang dia lihat hanyalah pil samsara di atasnya sudah menghilang. Bagaimana mungkin? Pria berpakaian hijau dan yang lainnya juga sangat terkejut. Sebelumnya pria berpakaian hijau secara pribadi mengalami energi aneh di sekitar pil samsara. Bahkan dua kekuatan Yuan Nirvana stage-nya tidak dapat memblokirnya. Bagaimana Lindong bisa mengambilnya dengan lancar? Kamu benar-benar telah menembus cincin kehidupan dan kematian. Suara Tian Shen juga dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dari penampilannya, sepertinya dia sebenarnya juga menyadari keberadaan cincin kehidupan dan kematian. Aku hanya beruntung. Lindong tersenyum dan dengan santai menyebutkan. Namun, ini menyebabkan kemarahan Tian Shen membara. Kakak, apakah kamu berhasil? Little Flame bertanya dengan gembira. Keganasan di mata Little Flame berkurang saat melihat Lindong. Ya, Lindong mengangguk. Matanya melirik Little Flame dengan cara yang agak aneh. Awalnya, dia pikir itu cukup bagus jika Little Flame bisa memblokir Tian Shen. Namun, dia tidak menyangka bahwa api kecil sebenarnya secara langsung menghancurkan penghalang tubuh emas Tian Shen. Bahkan Lindong sendiri telah meremehkan kekuatan bertarung Little Flame. Ekspresi di mata orang-orang di sekitarnya menjadi sedikit rumit ketika mereka mendengar bahwa Lindong telah memperoleh pil samsara. Beberapa dari mereka memikirkan pikiran jahat di benak mereka, tetapi kebanyakan dari mereka waspada terhadap keduanya. Lindong dan Little Flame mungkin tidak mengalahkan mereka dalam jumlah, tetapi mereka berdua jelas merupakan individu yang luar biasa. Keduanya adalah eksistensi yang bisa bertarung dengan seseorang seperti Tian Shen. Jika mereka berdua bergabung, kemungkinan besar bahkan seseorang sekuat Tian Shen akan dipaksa mundur. Hijau dan putih dipertukarkan di wajah Tian Shen saat ini. Jelas, hatinya sangat marah. Dengan reputasinya di wilayah barat laut ini, jarang ada kejadian yang akhirnya dia kalahkan. Kali ini, bagaimanapun, dia jelas menderita kerugian besar di tangan Lindong. Sepertinya tidak akan semudah yang Anda pikirkan jika Anda ingin minum pil samsara. Tian Shen, yang amarahnya telah melonjak di dalam hatinya, akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan berbicara dengan suara yang marah. Baiklah, kalau begitu, izinkan kami bersaudara untuk merasakan kekuatan dari serigala ganas. Lindong tersenyum sedikit dan berkata, kamu. Tian Shen tercengang. Ekspresinya sedikit keunguan. Dia tidak takut Lindong atau Little Flame sendirian. Namun, jika mereka berdua bergabung, bahkan dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan mereka. Awalnya, dia ingin menggunakan kata-katanya untuk memprovokasi Lindong untuk bertukar pukulan dengan dia sendirian, tapi kata-kata Lindong langsung mengirim kata-katanya kembali ke dia. Jelas, jika mereka bertarung, Lindong tidak akan melawannya satu lawan satu. Little Flame memegang batang logam dan berdiri di belakang Lindong.
Matanya menatap Tianzhen dari posisi yang lebih tinggi. Tubuhnya yang perkasa itu memiliki efek pencegahan. Di hadapan penampilan setengah tersenyum Lindong dan mata Little Flame yang dipenuhi dengan niat bertarung, alasan Tianzhen akhirnya menekan amarahnya. Ekspresinya hijau saat dia tiba-tiba berbalik. Lindong, jangan terlalu senang. Masalah ini belum selesai. Setelah melemparkan kata-kata yang dipenuhi dengan niat membunuh, Tianzhen akhirnya membalikkan tubuhnya dan pergi dengan enggan. Tubuhnya melintas beberapa kali sebelum keluar dari ruang pil dan menghilang. Semua orang menyaksikan Tianzhen pergi dengan sikap agak pucat dan segera terdiam. Mereka memukul mulut mereka bersama-sama dan mata mereka menatap Lindong dan Little Flame dengan ketakutan. Jelas, mereka tidak menyangka bahwa bahkan seseorang seperti Tianzhen tidak dapat memperoleh keuntungan apapun di tangan orang ini dari kerajaan peringkat rendah. Orang ini memang karakter yang kejam. Tidak heran dia bisa dengan cepat membangun reputasi untuk dirinya sendiri. Lindong benar-benar tidak peduli tentang tatapan sekitarnya. Dia menyapu pandangannya ke sekeliling dan melirik kelompok pria berpakaian hijau itu. Seluruh tubuh yang terakhir bergetar ketika dia melihat mata Lindong melihat ke atas. Segera, mereka buru-buru berbalik dan pergi dengan cara yang menyedihkan. Penampilan itu seolah-olah mereka sangat takut Lindong akan menemukan masalah dengan mereka. Setelah menyaksikan kemampuan bertarung Lindong dan Little Flame sebelumnya, mereka tidak lagi memiliki kesombongan yang mereka miliki di awal. Ayo pergi. Lindong dengan santai melirik kelompok pria berpakaian hijau itu pergi dengan cara yang menyedihkan. Dia tidak punya niat untuk mengejar dan menyelesaikan skor dengan mereka. Sebagai gantinya, dia melambaikan tangannya ke arah Little Flame dan berkata, sekarang setelah dia mendapatkan pil samsara, masalah Little Marten dianggap telah sepenuhnya terselesaikan. Berikutnya kemungkinan akan menjadi acara utama terakhir, warisan dari 4 sekte besar misterius. Jika Lindong bisa mendapatkan salah satunya, dia bisa dianggap telah mendapatkan hadiah besar dari perjalanan ke Ancient Treasure Trove. Lindong tidak ragu banyak setelah mengucapkan kata-kata itu. Dia langsung melompat keluar dari ruang pil. Kerumunan itu secara otomatis berpisah dan membentuk jalan setapak kemanapun dia lewat. Tidak ada yang benar-benar berani menghalangi dia. Lindong dan Little Flame langsung meninggalkan tempat di depan banyak mata yang rumit. Dia tampak sedikit bebas dan santai, menyebabkan beberapa orang menghela nafas pelan. Mungkin setelah meninggalkan harta karun kuno ini, 2 orang lagi akan ditambahkan ke jajaran 4 penguasa besar wilayah barat laut. Saat ini pil ground sudah menarik cukup banyak orang. Semua ruang pil yang tertutup rapat juga telah dibuka. Pil nirvana di dalamnya telah sepenuhnya direnggut. Pil grounds yang awalnya sepi itu saat ini tampak seperti desa yang dilindungi oleh para perampok. Itu benar-benar berantakan. Lindong dan Little Flame agak terdiam saat mereka melihat banyak sosok serakah di dalam pil grounds setelah meninggalkan ruang pil. Kemungkinan dia tidak lagi memiliki harapan untuk mendapatkan beberapa pil nirvana. Mereka segera memutuskan untuk tidak tinggal di tempat ini lagi. Sebagai gantinya, mereka langsung meninggalkan pil grounds ini dan bergegas menuju bagian terdalam pulau ini. Little Marten, kami sudah mendapatkan pil samsara. Kapan Anda berniat menggunakannya? Lindong bergegas di udara, sambil bertanya dalam hatinya. Kita harus melakukannya setelah masalah ini selesai. Tidak mudah untuk memulihkan tubuh fisik. Suara Little Marten dengan cepat terdengar. Lindong bisa mendengar kegembiraan dan ketidaksabaran yang sulit disembunyikan dari dalam suara. Baik, Lindong tersenyum dan mengangguk. Hatinya juga menghela nafas seolah-olah beban raksasa telah diangkat dari hatinya. Dia akhirnya menyelesaikan masalah Little Marten. Lindong bersenandung. Lindong terkejut. Terima kasih. Suara Little Marten terdengar samar. Namun, itu adalah hal langka yang tidak disertai dengan tawa. Ada keseriusan dan ketulusan di dalamnya yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Aku benar-benar tidak terbiasa dengan sikapmu yang sopan ini. Bukankah Anda ahli utama? Saya sedang melakukan investasi. Lindong tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Haha, santai saja. Begitu kakek Marten mendapatkan kembali kekuatanku, aku pasti tidak akan membiarkan siapapun menggertakmu. Marten kecil tertawa terbahak-bahak. Lindong juga menyeringai. Matanya beralih ke daerah yang dalam di pulau itu. Dia bisa merasakan riak aneh dari tempat itu. Kemungkinan tempat itu adalah sisa-sisa dari 4 sekte besar yang misterius. Saya sangat menantikannya. Lindong bergumam pada dirinya sendiri.
Dia benar-benar ingin tahu seberapa kuat warisan dari 4 sekte besar misterius, mengingat merekalah yang bertanggung jawab atas aliansi Tiangang ini. Hah, pikiran Lindong tiba-tiba menjadi terfokus tepat ketika antisipasi ini melonjak ke dalam hati Lindong. Matanya tiba-tiba melesat ke arah depan. Sesosok berdiri tegak di atas pohon besar di tempat itu. Wajah tampan serta mata dingin yang gelap itu terlihat sangat familiar. Lin Langtian. Sudut mulut Lindong perlahan terangkat menjadi lengkungan sedingin es ketika dia melihat wajah ini. Sepertinya kita akhirnya bertemu lagi. Bab 524, Pertempuran Seni Bela Diri Jiwa. Tubuh bergerak maju Lindong secara bertahap berhenti. Akhirnya, dia mendarat di atas sebuah pohon besar. Tatapannya terfokus pada sosok yang sangat akrab di depannya. Keduanya berasal dari kerajaan yang sama, klan yang sama dan memiliki nama keluarga yang sama. Demikian pula, mereka memiliki kualifikasi seorang jenius. Namun, hubungan di antara mereka seperti api dan air, tidak ada yang bisa mentolerir keberadaan satu sama lain. Hubungan semacam ini mungkin sudah ada sejak Lin Langtian melukai ayah Lindong saat itu. Setelah berbagai peristiwa berikutnya, hubungan mereka telah mencapai titik di mana tidak mungkin untuk berdamai. Lindong jelas mengerti bahwa Lin Langtian adalah sumber masalah terbesarnya. Tidak mungkin kebencian yang terakhir terhadapnya berkurang. Jika orang ini mendapatkan kesempatan sekecil apapun, Lindong tahu bahwa Lin Langtian pasti akan menyerang tanpa ragu-ragu. Demikian pula, Lindong tidak akan menahan diri jika dia memiliki kesempatan seperti itu. Dilihat dari sudut pandang tertentu, karakter keduanya agak mirip. Awan putih mengalir di langit biru. Kedua sosok itu berdiri di atas dua pohon. Mereka saling memandang di kejauhan sementara rasa dingin muncul di mata mereka. Bahkan udara menunjukkan tanda-tanda mengeras. Api kecil berdiri di belakang Lindong. Tangannya yang besar perlahan menggosok batang logam yang memancarkan rasa dingin yang sedingin es. Tubuhnya sedikit condong ke depan dan ada aura ledakan ganas yang samar-samar berkumpul di bawah kedua matanya. Setelah mengikuti Lindong selama bertahun-tahun, Little Flame jelas menyadari dendam antara Lindong dan Lin Langtian. Dia menyadari ancaman Lin Langtian terhadap Lindong. Musuh semacam ini yang merupakan ancaman bagi Lindong, harus dimusnahkan. Lindong, kita bertemu lagi. Angin sepoi-sepoi bertiup melewatinya. Senyum yang sangat dingin terbentuk di wajah tampan Lin Langtian saat dia perlahan berbicara. Apakah kamu akhirnya mau keluar setelah bersembunyi begitu lama? Lindong tertawa pelan. Kau harus tahu bagaimana keadaanku. Jika saya tidak memiliki kepercayaan diri, saya tidak akan dengan mudah mengungkapkan diri saya, namun, karena saya berani mengungkapkan diri sekarang, mungkin orang yang akan berada dalam bahaya adalah Anda, Lin Langtian tertawa. Sepertinya dia telah memulihkan kepercayaan diri dan keangkuhan yang dia miliki, ketika Lindong bertemu dengannya untuk pertama kalinya. Tampaknya selama periode ini dia hilang, dia juga mendapatkan pertemuan yang cukup beruntung dan beruntung. Aku tidak akan memberimu kesempatan kedua untuk melarikan diri. Lindong menurunkan matanya sedikit dan berbicara dengan suara samar. Saya tidak akan membuat kesalahan yang sama seperti yang saya lakukan saat itu untuk kedua kalinya. Orang yang belum pernah dilihat oleh klan Lin sebelumnya adalah aku. Setelah saya mengalahkan Anda dan bergabung dengan Sekte Super di masa depan, yang perlu saya lakukan hanyalah mengucapkan sepatah kata dan keluarga Lin dari kota Yan yang Anda lindungi akan benar-benar runtuh. Lin Langtian tersenyum dengan cara yang padat. Kamu tidak akan memiliki kesempatan. Lindong meregangkan pinggangnya yang malas dan melanjutkan, mari kita berhenti mengucapkan kata-kata tidak masuk akal ini. Saya juga sangat ingin melihat seberapa banyak Anda telah meningkat setelah hilang untuk waktu yang lama. Petik 2. Saya berbagi pemikiran yang sama. Kepadatan di wajah Lin Langtian menjadi lebih besar. Segera, dia mengambil langkah maju secara tiba-tiba. Segera, Yuan Power yang kuat melesat melewatinya dengan cara yang mendominasi. Kekuatan itu sebenarnya telah mencapai tingkat ahli 1 Yuan Nirvana Stage. Aku tahu bahwa kamu telah mengalahkan Si Kun dari Devil Cliff Empire. Namun, kebetulan, beberapa saat yang lalu ada 2 ahli tahap Yuan Nirvana yang juga melarikan diri setelah melukaiku dengan serius. Cahaya keemasan terang tiba-tiba menyebar dari tubuh Lin Langtian. Tubuhnya berkelebat dan sebuah pukulan menghantam udara di depannya. Angin yang sangat tajam, langsung menutupi Lindong di dalamnya. Lindong mengulurkan tangannya. Dia mengepalkannya dan kekuatan mentalnya yang agung dimuntahkan.
Itu membentuk tangan kekuatan mental yang besar dan membombardir angin tajam itu. Tingkat ini jauh dari cukup. Lin Langtian tidak mengungkapkan kejutan apapun setelah serangannya diblokir. Dia juga telah mendengar desas-desus tentang Lindong selama periode waktu ini. Secara alami, dia mengerti bahwa Lindong saat ini sudah jauh lebih kuat daripada dia saat itu. Jika dia tidak memiliki teknik khusus, sepertinya sangat sulit untuk mengalahkan Lindong. Kalau begitu, aku akan membiarkanmu merasakan apa yang disebut seni bela diri sejati. Senyum dingin muncul di wajah Lin Langtian. Segera, matanya terfokus saat Yuan Power yang agung tersapu. Segera, energi alam mulai menunjukkan tanda-tanda mendidih. Selain itu, kekuatan Yuan yang menyebar dari dalam tubuh Lin Langtian tampaknya samar-samar bercampur dengan semacam perasaan khusus. Seni bela diri jiwa. Lindong mengangkat kepalanya dan melihat ke langit yang semakin redup. Kejutan juga melintas di matanya. Tidak disangka bahwa Lin Langtian benar-benar memiliki nasib baik seperti itu. Lindong, hanya aku, Lin Langtian yang dapat dianggap sebagai anak yang disukai oleh surga. Saya bukan seseorang yang bisa Anda bandingkan. Kaki Lin Langtian melangkah ke udara kosong. Langit di belakangnya meredup dan sepertinya ada sosok ilusi besar yang samar-samar muncul di belakangnya. Sosok ilusi itu menghentakkan kakinya ke tanah dan semacam riak khusus menyebar. Seolah-olah sosok itu adalah leluhur bela diri yang mengguncang dunia. Skill surga memutar leluhur bela diri. Tangisan pelan tiba-tiba keluar dari mulut Lin Langtian. Ilusi besar di belakangnya tampaknya telah mengulurkan tangannya yang besar melintasi langit. Segera, kekuatan Yuan alami meledak. Mati, langit yang luas dan perkasa tampaknya telah menyusut di hadapan sepasang tangan besar itu. Akhirnya, itu benar-benar berubah menjadi tirai tipis yang menyusut dan melebar secara tidak konsisten. Riak yang sangat kuat menyebar dengan cara yang tidak terkendali. Tirai tipis dipegang oleh tangan ilusi yang sangat besar. Setelah itu, telapak tangannya meledak di udara dan dengan kejam menabrak Lindong. Bang-bang, lautan hutan di bawah benar-benar meledak menjadi bubuk dalam menghadapi tekanan ini. Bahkan tanah telah terguncang sampai terbelah. Pada saat ini, cukup banyak orang yang bergegas menuju tempat ini karena munculnya sisa-sisa 4 sekte besar yang misterius. Keributan besar di sini pada dasarnya telah menarik fokus banyak mata. Ini sebenarnya seni bela diri jiwa. Siapa makhluk hebat ini? Orang itu sepertinya sedang menyerang Lindong. Orang ini benar-benar tidak tahu bagaimana hidup dengan damai kemanapun dia pergi. Seruan segera terdengar ketika tatapan ini melihat sosok ilusi besar di belakang Lin Langtian. Karena hilangnya Lin Langtian, tidak ada yang menganggapnya familiar. Namun, Lindong adalah pendatang baru di wilayah barat laut yang reputasinya melonjak sangat cepat. Cukup banyak orang yang menganggapnya akrab. Perasaan ini, sepertinya itu adalah seni bela diri jiwa dari sekte bela diri tanah. Ekspresi muram melintas di mata Lindong saat ia melihat sosok ilusi besar di belakang Lin Langtian. Dari kelihatannya, tampaknya warisan sekte bela diri tanah, yang terkuat di antara 5 sekte pelindung besar, sebenarnya diperoleh oleh Lin Langtian. Lindong menghela napas dalam-dalam. Dia tidak meremehkan serangan itu. Seni bela diri pada tingkat seni bela diri jiwa terlalu kuat. Bahkan ia harus berhati-hati saat menghadapinya. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Gelombang Yuan Power tiba-tiba melesat keluar dari dalam tubuh Lindong saat ini. Setelah itu berubah menjadi 5 pilar cahaya Yuan Power yang sangat besar yang pada gilirannya menjadi 5 jari besar kuno. Jari surgawi penjara desolate hebat, gabungkan. Tangan Lindong meraih ke depan dan 5 jari besar kuno segera bergabung dalam mode seperti kilat. Ruang ilusi itu segera meledak. Sosok buram yang sepertinya mendominasi dunia sekali lagi muncul dari dalam kegelapan. Lindong itu sebenarnya memiliki seni bela diri jiwa juga. Ketika sosok ilusi muncul di ruang kosong, ekspresi para ahli yang telah melemparkan pandangan mereka segera berubah sekali lagi. Mereka semua dipenuhi dengan kejutan. Tangan surgawi yang memenjarakan besar yang sunyi. Gelombang Yuan Power menyembur keluar dari tubuh Lindong dengan cara yang agak gila dan tidak terkendali. Tangannya tiba-tiba meraih ke depan. Pada saat yang sama, sosok ilusi itu juga perlahan mengulurkan tangannya. Tangan seperti ilusi itu tampak sedikit nyata pada saat ini. Retakan, ruang kosong itu tampaknya telah retak, membentuk garis retakan, ketika tangan ilusi itu meraih ke depan.
Tangan besar kuno yang digabungkan dari jari surgawi penjara desolate besar itu langsung menembus ruang dan menyerang sosok ilusi besar di belakang Lin Langtian dengan kecepatan seperti kilat. Astaga, serangan kedua belah pihak tampaknya lebih cepat dari kilat. Bahkan Lindong dan Lin Langtian sendiri hanya bisa melihat seberkas cahaya melintas melewati mata mereka. Detik berikutnya, dua serangan seni bela diri yang menyebabkan jantung banyak orang dipenuhi dengan palpitasi, bertabrakan seperti meteorit. Ledakan, dunia seolah bergetar ketika tabrakan itu terjadi. Angin energi yang menakutkan segera menyebar. Puncak gunung di bawahnya langsung tertutup oleh angin ini. Itu segera runtuh dan batu-batu besar terbang. Mengaum, raungan rendah dan dalam dipancarkan dari mulut Lin Langtian. Wajahnya sedikit memerah saat kekuatan Yuan di dalam tubuhnya melonjak dengan gila-gilaan. Bahkan sosok besar-besar di belakangnya juga tampak memancarkan raungan mendominasi yang tajam. Lindong segera merasakan tekanan besar ketika jiwa seni bela diri Lin Liantian mengeluarkan raungan. Dia dengan cepat menghirup udara dalam-dalam saat matanya dengan cepat menjadi sedingin es. Tangannya tiba-tiba terkepal, merusak, kata, istirahat, bergema di tempat itu. Namun, itu tidak dipancarkan dari mulut Lindong. Sebaliknya, itu dipancarkan dari sosok ilusi di langit. Suara itu sebenarnya terpancar dari jiwa seni bela diri tangan surgawi yang terpenjara desolate. Bang, suara ini halus dan kuno. Namun, itu mengandung semacam tekanan yang sangat menakutkan. Bahkan sosok ilusi besar di belakang Lin Langtian tampak sedikit gemetar. Setelah itu, secara bertahap memudar di depan mata Lin Langtian yang menyusut sebelum akhirnya menghilang sepenuhnya. Jiwa seni bela diri ini sebenarnya dihancurkan oleh jiwa seni bela diri Lindong. Bab 525, Tuan-Tuan. Seni bela diri jiwa juga dibagi menjadi kelas rendah, menengah dan tinggi. Cara paling jelas untuk membedakan kekuatan antara ketiga tingkatan ini, adalah dengan melihat seberapa kuat jiwa seni bela diri itu. Dari sudut pandang tertentu, semakin kuat kekuatan orang yang menciptakan seni bela diri ini, semakin kuat kekuatan seni bela diri jiwa. Tentu saja, ini tidak mutlak. Seni bela diri jiwa yang berbeda yang diciptakan oleh ahli yang sama juga akan memiliki perbedaan kekuatan. Perbedaan ini berawal dari semangat yang dianugerahkan. Beberapa seni bela diri yang mereka anggap penting kemungkinan akan diberikan dengan spiritualitas yang cukup padat. Jika itu dibuat secara acak oleh mereka, spiritualitas kemungkinan akan sedikit lebih lemah. Jelas, jari surgawi penjara desolate hebat ini, yang diperoleh Lindong, bukanlah sesuatu yang diciptakan secara acak oleh Kaisar Agung Desolated yang legendaris itu. Kekuatan Kaisar Great Desolated saat itu kemungkinan jauh lebih kuat dibandingkan dengan pemimpin sekte dari sekte bela diri tanah, yang merupakan jiwa seni bela diri yang dipanggil Lin Langtian. Kalau tidak, akan sulit untuk mendapatkan keuntungan seperti itu ketika jiwa kedua seni bela diri itu bertabrakan. Ledakan, angin energi liar dan ganas yang kuat menyapu langit. Banyak tatapan di sekitarnya membawa kejutan saat mereka melihat sosok ilusi besar yang runtuh di belakang Lin Langtian. Tabrakan semacam ini antara seni bela diri jiwa bukanlah sesuatu yang sering mereka saksikan. Jiwa seni bela diri yang dipanggil menggunakan seni bela diri jiwanya harus menjadi pemimpin sekte dari sekte bela diri tanah. Orang-orang menyebutnya sebagai leluhur bela diri. Kekuatannya bisa menyebabkan dunia runtuh. Tidak disangka bahkan seni bela diri jiwa seperti itu tidak dapat memblokir serangan Lindong. Seni bela diri jiwa yang Lindong tunjukkan tidak sederhana. Saya bertanya-tanya orang kuat mana yang telah menciptakannya. Ini sebenarnya sekuat ini. Petik 2, petik 2, petik 2. Banyak percakapan pribadi yang dipenuhi dengan kejutan menyebar ke seluruh langit. Jelas, kekaguman yang diciptakan oleh adegan ini cukup besar. Itu benar-benar menghancurkan seni bela diri jiwaku. Sebuah kesungguhan gelap melintas di ekspresi Lin Langtian di depan tatapan terkejut di seluruh langit. Dia secara alami akrab dengan Great Desolate memenjarakan jari surgawi Lindong. Saat itu, dia juga mendapatkan seni bela diri dari Manifestation Tablet saat itu. Namun, dia tidak menyangka bahwa jari surgawi penjara besar Lindong sebenarnya hanyalah tahap awal dari seni bela diri yang lengkap ini. Dengan peningkatan kekuatan Lindong dan keakrabannya dengan seni bela diri ini, kekuatan seni bela diri ini benar-benar dilepaskan olehnya. Orang ini tidak sesederhana itu. Saya merasakan beberapa riak berbahaya di dalam tubuhnya. Ekspresi Lin Langtian suram, ketika suara serak tiba-tiba terdengar di dalam hatinya. Ngomel,
Mata Lin Langtian sedikit menyusut. Dia tidak meragukan roh Yuan ini di dalam tubuhnya. Dia bisa mendapatkan pencapaian seperti itu sebagian besar karena keberadaan roh Yuan ini. Dia juga mengerti betapa kuatnya roh Yuan ini. Tidak disangka bahwa Lindong benar-benar dapat menyebabkan roh ini merasakan bahaya. Apakah itu karena roh iblis di dalam tubuhnya? Lin Langtian bertanya. Aku tidak bisa merasakan fluktuasi dari roh iblis itu lagi dan tidak tahu tentang situasinya. Meskipun saat ini Anda telah memperoleh warisan dari Sekte Bela Diri Tanah, sangat sulit bagi Anda untuk membunuh Lindong. Roh Yuan itu menyuarakan pendapatnya. Lin Langtian segera mengepalkan kedua tangannya erat-erat saat mendengar ini. Penolakan untuk menyerah pada situasi melintas di matanya. Awalnya, dia berpikir bahwa setelah setengah tahun pelatihan pahit dan pertemuan unik, dia dapat dianggap sebagai orang tingkat atas bahkan di wilayah barat laut, dan seharusnya tidak terlalu sulit baginya untuk menghabisi Lindong. Namun, dia tidak menyangka bahwa peningkatan Lindong sebenarnya tidak kalah darinya. Jangan pedulikan dia. Saat ini, mendapatkan warisan dari 4 sekte besar misterius adalah hal yang paling penting. Sekte Bela Diri Tanah dianggap yang terkuat dari 5 sekte pelindung besar. Namun, itu masih jauh lebih lemah dibandingkan dengan 4 sekte misterius besar. Jika Anda dapat memperoleh salah satu warisan di dalamnya, Anda pasti akan dapat menekan Lindong. Pada saat itu, dia pasti tidak akan bisa lepas dari tanganmu. Lin Langtian mengerutkan alisnya. Matanya gelap dan dingin saat dia melihat Lindong, yang berdiri tegak seperti tombak. Akhirnya, dia hanya bisa mengatupkan giginya dengan enggan. Dia berbalik dan mundur tanpa mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. Saat ini, hal terpenting yang harus dilakukan adalah memang untuk mendapatkan warisan. Adapun Lindong, kesenjangan antara keduanya akan ditarik terpisah setelah ia memperoleh warisan. Pada saat itu, bahkan jika Lindong memiliki seni bela diri jiwa yang kuat dari tablet manifestasi, Lindong pasti akan kesulitan melawannya. Apakah kamu berniat untuk mengalahkan retret sementara? Mata Lindong menyipit saat dia melihat sosok Lin Langtian. Fluktuasi Yuan Power di sekitarnya juga berangsur-angsur menjadi tenang. Dia tahu bahwa Lin Langtian ingin menuju sisa-sisa 4 sekte misterius besar. Tempat itu juga tempat Lindong berniat pergi. Saya katakan sebelumnya bahwa saya tidak akan memberi Anda kesempatan kedua untuk melarikan diri. Lindong dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Dia sudah mengambil keputusan. Lin Langtian harus dihabisi di harta karun kuno ini. Duri ini sudah ada terlalu lama dan Lin Langtian tidak boleh dibiarkan terus menjadi lebih kuat. Namun, dia tahu bahwa dia harus mendapatkan warisan dari 4 sekte bela diri yang hebat, sebelum menyelesaikan masalah ini. Dia juga memahami pentingnya warisan. Jika Lin Langtian, yang telah memperoleh warisan dari Sekte Bela Diri Tanah, ingin mendapatkannya, kemungkinan besar orang ini akan benar-benar melampaui dirinya. Pada saat itu, mengingat karakter Lin Langtian, dia pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan padanya. Api kecil, ayo pergi. Lindong melambaikan tangannya. Dia mengabaikan banyak tatapan tercengang di langit di sekitarnya. Tubuhnya bergerak dan dengan cepat bergegas menuju daerah terdalam dari Treasure Trove kuno, di mana ruang berfluktuasi. Astaga, setelah mereka berdua pergi, banyak ahli yang mengamati pertempuran dari sekitar tempat itu akhirnya pulih. Mata mereka dipenuhi dengan keserakahan panas yang berapi-api saat mereka melihat ke arah daerah yang dalam. Mereka tidak mengucapkan omong kosong saat sosok mereka bergegas maju. Segera, banyak suara angin yang menusuk telinga yang terbelah bergema di tempat ini. Semua orang tahu bahwa setelah mengalami banyak bahaya, mereka akan mencapai area pusat harta karun kuno ini. Harta karun di tempat itu cukup untuk mengubah lintasan mereka di dalam medan perang kuno ini. Ruang di dalam harta karun kuno ini tidak diragukan lagi jauh lebih padat dibandingkan dengan tempat lain. Garis retakan yang menutupi ruang di luar tidak muncul di tempat ini. Udara mengandung rasa kuno. Keheningan sisa-sisa ini, yang telah disegel selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, akhirnya pecah pada saat ini. Lindong dan Little Flame bergegas melintasi langit. Mata mereka melihat sekeliling mereka dan mereka bisa melihat banyak sosok melesat ke arah yang sama. Aura orang-orang ini cukup kuat. Tentu saja, tidak ada satu orang pun yang bisa tiba di tempat ini, hanya mengandalkan keberuntungan mereka. Ruang di sana, mata Lindong tiba-tiba terfokus saat dia mempertahankan kecepatan terbangnya yang cepat. Setelah itu, dia melihat bahwa ruang tidak jauh di depannya benar-benar menjadi sangat terdistorsi.
Ada riak spasial kekerasan liar yang tak tertandingi yang samar-samar menyebar darinya. Tampaknya ada alun-alun besar kuno yang terletak di ruang yang terdistorsi itu. Auranya yang agung dan perkasa masih bisa menyebabkan Lindong dan yang lainnya terguncang meskipun terhalang oleh ruang yang terdistorsi. Apakah tempat itu adalah sisa-sisa dari 4 sekte besar yang misterius? Lindong melihat ke alun-alun kuno. Kedua matanya mengungkapkan ekspresi panas. Dia akhirnya tiba. Setelah Lindong mendekati tempat itu, dia menemukan bahwa sudah ada cukup banyak sosok yang tergantung di sekitar ruang yang terdistorsi. Beberapa tokoh yang akrab juga ada di antara mereka. Kelompok Liu Bei berada di posisi utara. Mereka juga dengan jelas menemukan kedatangan Lindong dan Little Flame. Segera Liu Bei mengungkapkan senyum yang tampak dalam di wajahnya. Sepertinya dia telah mendengar banyak kejadian yang dialami Lindong saat menuju ke sini. Ada 3 sosok yang terletak tidak jauh dari kelompok Liu Bei. Lindong sudah melihat salah satunya. Dia adalah Fierce Wolf Tianzhen, yang telah bertarung dengannya karena pil samsara. Seorang pria kuat dengan ukuran tubuh yang tidak kalah dengan Little Flame berdiri tidak jauh. Bagian belakang pria kuat ini membawa kapak besar berwarna hitam. Aura tajam yang sangat liar dan ganas samar-samar melonjak keluar dari dalam tubuhnya, menyebabkan cukup banyak tatapan tanpa sadar dilemparkan ke arahnya. Tidak jauh ke arah kanan Tianzhen adalah seorang pria yang tampak kurus. Pria ini mengenakan jubah binatang. Penampilannya biasa saja tetapi kilatan tajam yang kadang-kadang melintas di kedua matanya membuat orang mengerti bahwa dia bukan orang yang baik. Selain itu, riak yang merembes keluar dari dalam tubuhnya tidak lebih lemah dari Tianzhen dan pria yang membawa kapak. 2 tuan lainnya dari wilayah barat laut, iya. Mata Lindong melirik 2 orang ini. Jelas, tidak boleh ada orang lain selain Liu Bei, Tianzhen dan 2 penguasa lainnya yang memiliki aura ini. Sementara tatapan Lindong melirik keduanya, tatapan Tianzhen dan 2 lainnya juga terlempar. Mata Tianzhen gelap dan ganas sementara mata 2 lainnya juga menunjukkan kehati-hatian. Namun, mereka tidak mengungkapkan keangkuhan atau penghinaan, yang merupakan fenomena langka. Seseorang yang bisa menyebabkan Tianzhen menderita kerugian bukanlah seseorang yang bisa mereka remehkan. Pandangan Lindong melompati keduanya dan melihat Lin Langtian, yang baru saja bertukar pukulan dengannya. Mata sedingin es yang terakhir menatapnya sebelum menariknya dengan senyum dingin. Sepertinya kamu memiliki cukup banyak musuh. Sebuah suara tiba-tiba terdengar di samping Lindong sementara Lin Langtian tersenyum dingin pada yang pertama. Lindong mengangkat alisnya. Dia berbalik untuk melihat. Orang yang datang mengenakan jubah hitam. Dia sebenarnya adalah Yan Shen, yang ditemui Lindong ketika dia baru saja memasuki Ancient Treasure Trove. Kamu telah mengalahkan Si Kun dan seharusnya mendapatkan kunci rahasia kunonya, kan? Wajah putih agak pucat Yan Shen memandang Lindong dari bawah jubah hitam dan bertanya. Lindong menyipitkan matanya. Dia tetap tidak berkomitmen. Saat ini, dia bukan lagi orang yang sama seperti ketika dia baru saja memasuki Ancient Treasure Trove. Pada saat itu, dia mungkin sangat takut pada Yan Shen. Sekarang, Lindong tidak takut bahkan jika dia harus melawan Yan Shen. Kalau begitu, kamu memiliki 2 kunci rahasia kuno. Haha, betapa menariknya. Sepertinya Anda akan memiliki cukup banyak masalah nanti. Aku ingin tahu apakah kamu memiliki kemampuan untuk bertahan melewatinya. Yan Shen tertawa samar saat dia mengucapkan beberapa kata yang tidak bisa dijelaskan. Setelah itu, dia tidak tinggal. Tubuhnya bergerak dan bergegas ke depan. Kunci rahasia kuno, 4 sekte misterius besar. Lindong sedikit mengernyit saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Dia sepertinya samar-samar memahami sesuatu. Bab 526, Pintu Perunggu. Astaga, sosok Yan Shen berubah menjadi bayangan hitam dan langsung menyerbu ke ruang yang terdistorsi. Gelombang demi gelombang kekuatan Yuan yang perkasa meletus pada saat itu dan benar-benar secara paksa menyebarkan riak spasial yang liar dan keras. Pluto Hen Yan Shen, saya tidak pernah menyangka bahwa bahkan orang ini benar-benar datang ke wilayah barat laut ini untuk memasuki gudang rahasia kuno. Liu Bei melihat sosok yang pertama bergegas maju dan berbicara dengan tawa lembut. Orang ini sedikit merepotkan, berdiri di samping Liu Bei. Mu Hongling menatap punggung Yan Shen dengan mata bunga persiknya dan berkata, "Haha, kebanyakan orang yang bisa mencapai tempat ini merepotkan." Liu Bei tertawa. Namun, yang lebih mengejutkan adalah seberapa cepat orang lain itu berkembang. Ketika saya bertemu dengannya untuk pertama kalinya,
ahli panggung nirvana acak manapun dapat menurunkannya menjadi keadaan yang menyedihkan. Namun, saya tidak pernah menyangka bahwa dalam beberapa bulan yang singkat, dia sebenarnya sudah mampu bertarung dengan 4 penguasa wilayah barat laut. Mu Hongling tiba-tiba mengalihkan pandangannya yang cantik sebelum dia melirik Lindong dari jarak yang cukup dekat. Lindong bukan orang yang sederhana. Kemungkinan dia akan menjadi kuda hitam yang luar biasa dalam perang 100 kerajaan setengah tahun kemudian. Liu Bai perlahan berkata, "Oh." Mu Hongling mengangkat alisnya yang cantik. Dia berbicara tanpa komitmen, meskipun saya tidak meragukan potensi pertumbuhannya. Anda bukannya tidak tahu karakter menakutkan seperti apa yang akan muncul dalam perang 100 kerajaan. Orang-orang abnormal dari kerajaan super itu dengan kuat memegang posisi teratas sejak perang 100 kerajaan dimulai. Ini adalah hal yang cukup sulit bagi orang biasa untuk mengguncangnya, bahkan jika seseorang memperoleh beberapa warisan dan memiliki pertemuan yang beruntung. Petik 2. Meskipun sulit, hal seperti itu pernah terjadi sebelumnya, siapa tahu, mungkin pengecualian akan muncul lagi kali ini. Saya pikir itu mungkin sangat menarik ketika saatnya tiba. Martabat kerajaan super Anda belum ditantang selama bertahun-tahun. Liu Bai tertawa. Semoga. Mu Hongling meregangkan pinggangnya dan lekuk tubuhnya terlihat. Matanya yang cantik telah berkumpul ke sosok di kejauhan untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Sangat sulit untuk menantang kerajaan super. Bisakah orang ini benar-benar melakukannya? Kita harus pergi. Begitu kita menerobos ruang yang terdistorsi ini, kita seharusnya bisa mencapai sisa-sisa dari 4 sekte besar yang misterius. Liu Bai melambaikan tangannya. Setelah itu, sosoknya bergerak, dia mengambil alih dan bergegas ke depan dan langsung menembak ke ruang yang terdistorsi. Mu Hongling dan yang lainnya mengikuti di belakangnya. Astaga, melihat bahwa Yansen, Liu Bai dan yang lainnya telah pindah, orang banyak yang mengincar sisa-sisa 4 sekte besar yang misterius, akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Banyak tokoh bergegas keluar, akhirnya, mereka melompat ke ruang yang terdistorsi. Namun, banyak orang tampaknya meremehkan kekuatan spasial liar dan kekerasan yang ada di ruang terdistorsi ini. Oleh karena itu, ketika orang-orang ini menyerang satu demi satu, beberapa orang yang tidak beruntung terkena garis retakan spasial. Akhirnya, suara boom teredam dipancarkan dan mereka terkoyak, membentuk hujan darah. Aroma berdarah menyebar. Aroma darah yang tiba-tiba juga langsung membuat panik. Beberapa orang akhirnya mengerti bahwa ruang terdistorsi yang mengelilingi 4 sisa sekte misterius besar ini tidak sesederhana yang mereka bayangkan. Lindong melihat kabut darah yang melayang dari ruang terdistorsi. Dia merajut alisnya sedikit, orang-orang ini benar-benar telah tergoda oleh 4 sekte misterius yang tersisa, sampai mereka kehilangan akal. Ayo pergi. Hal semacam ini, Lindong tidak memiliki kekuatan atau niat untuk diganggu tentang hal itu. Dia mengangguk ke arah Little Flame. Segera, mereka berdua bergegas keluar pada saat yang sama dan menembak langsung ke ruang yang terdistorsi. Menabrak. Setelah mereka berdua masuk ke ruang yang terdistorsi, mereka dapat merasakan kekuatan spasial yang sangat liar dan keras di sekitarnya. Banyak garis retak spasial kadang-kadang akan menyebar terpisah, muncul seperti bilah paling tajam. Jika seseorang secara tidak sengaja menyentuhnya, bahkan tubuh emas nirvana mereka akan langsung terkoyak. Besar dan kekuatan Yuan Power menutupi Lindong dan Little Flame. Pada saat yang sama energi mental Lindong juga tersapu. Setiap kali garis retak spasial muncul di ruang sekitarnya, Lindong akan menjadi orang pertama yang merasakannya dan memimpin Little Flame untuk menghindarinya. Meskipun ruang terdistorsi semacam ini berbahaya, seorang ahli tingkat Lindong tidak akan dengan mudah menghadapi bahaya fatal selama dia berhati-hati. Oleh karena itu, dengan keberhasilan dan kecepatan ini, sisa-sisa dari 4 sekte misterius besar yang tersembunyi jauh di dalam ruang yang terdistorsi juga mulai secara bertahap muncul dalam pandangan kelompok Lindong. Tempat itu tampaknya merupakan ladang yang sangat kuno dan sangat besar. Tidak ada apapun di lapangan yang tampak sangat istimewa. Namun, aura agung yang dipancarkannya menyebabkan seseorang merasa sedikit terengah-engah. Itu adalah... Mata Lindong menyipit saat dia melihat ke tengah lapangan. Setelah itu, dia menemukan bahwa sebenarnya ada 4 pintu perunggu kuno yang tertutup rapat dengan tenang berdiri di tempat itu, tampak seolah-olah mereka telah bertahan selamanya, sejak zaman kuno. Astaga, beberapa ahli yang lebih kuat telah melewati ruang yang terdistorsi dan mendarat di bidang kuno yang besar. Lindong dan Little Flame juga mengikuti di belakang.
Mereka perlahan-lahan mendarat di lapangan besar ini. Setelah itu, mereka menyapu pandangan mereka ke sekeliling. Bidang kuno ini tampak seolah-olah sepenuhnya dicor dari batu besar dan tidak ada garis retakan sedikit pun di atasnya. Bidang itu sehalus cermin seolah-olah telah diukir secara acak oleh seseorang. Apakah ini sisa-sisa dari 4 sekte misterius besar? Sosok-sosok yang telah mendarat di bidang ini membawa sepasang mata panas yang berapi-api saat mereka perlahan-lahan menyapu tempat ini. Jauh di dalam mata mereka ada ekspresi serakah yang melonjak. Setelah mengalami begitu banyak rintangan, mereka akhirnya mencapai sisa-sisa dari 4 sekte besar yang misterius. Bidang kuno tidak memiliki hal-hal yang terlalu unik. Satu-satunya benda khusus adalah 4 pintu perunggu kuno. Oleh karena itu, setelah banyak tatapan menyapu sekali, semuanya berkumpul di pintu ini. Dari kelihatannya, sepertinya keempat pintu perunggu ini adalah kunci warisan dari 4 sekte besar yang misterius. Swoosh! Banyak tatapan mengalir di atas pintu perunggu. Sesaat kemudian, seseorang akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Dia melangkah maju. Setelah itu, Yuan Power liar melonjak saat dia melepaskan seni bela diri yang kuat. Tinjunya menghantam pintu perunggu. Suara rendah dan dalam menyebar di lapangan saat riak melingkar menyebar. Itu secara langsung menyebarkan debu yang telah tergeletak di lapangan ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kotor. Namun, tepat setelah riak itu menyebar, ekspresi ahli yang telah melepaskan serangan ini segera memucat. Setelah itu, dia meludahkan seteguk darah segar. Tubuhnya langsung melesat ke belakang di depan banyak mata yang terpana. Akhirnya ditembak keluar dari lapangan dan dikirim ke ruang yang terdistorsi. Pinggangnya terbelah menjadi dua oleh aliran spasial yang menyebar terpisah. Segera, pekikan tajam terdengar. Adegan ini segera menyebabkan para ahli di lapangan menjadi tenang. Beberapa dari mereka yang awalnya berencana untuk menyerang bersama dan menghancurkan pintu perunggu ini segera berhenti dengan wajah berkeringat dingin. Sepertinya pintu perunggu ini tidak bisa dihancurkan dengan kekerasan. Warisan dari 4 sekte misterius besar harus berada di balik 4 pintu perunggu besar. Tatapan Lin Dong menyapu pintu-pintu perunggu itu. Ekspresi pemikiran mendalam melintas di matanya. Dengan kata lain, itu berarti dia harus membuka pintu perunggu besar untuk mendapatkan warisan. Semua orang di lapangan terlibat dalam percakapan pribadi. Mereka sepertinya sedang berdiskusi tentang cara mendobrak pintu. Kelompok Liu Bai, di sisi lain, menatap pintu perunggu besar ini dengan ekspresi aneh. Mata mereka tidak mengandung keraguan dan kehilangan seperti orang lain. Semuanya, apakah Anda benar-benar ingin tahu cara membuka pintu perunggu besar ini? Sebuah suara tiba-tiba berbicara dengan samar sementara semua orang bingung. Seketika semua mata tertuju padanya. Tatapan Lin Dong juga menoleh. Matanya sedikit dingin. Ini karena orang yang berbicara adalah Lin Langtian. Tidak mungkin menggunakan kekerasan untuk mendobrak pintu perunggu besar ini. Ini karena seseorang harus memiliki kunci untuk membukanya. Lin Langtian meletakkan kedua tangannya di belakangnya. Tatapannya membawa rasa dingin yang gelap saat perlahan-lahan terlempar ke arah Lin Dong dari jarak yang cukup dekat. Kunci untuk membukanya adalah 4 kunci rahasia kuno. Kegemparan. Kata-kata Lin Langtian segera menimbulkan keributan di bidang ini. Setelah itu, banyak tatapan langsung dipenuhi dengan keserakahan yang memanas saat mereka berhenti di Lin Dong. Semua orang yang hadir jelas tahu bahwa Lin Dong memiliki kunci rahasia kuno. Haha, orang ini sepertinya memiliki lebih dari 1 kunci rahasia kuno di tangannya. Dia telah mengalahkan Si Kun dan kemungkinan kunci rahasia kuno di tangan Si Kun sekarang harus bersamanya. Lin Langtian tersenyum padat. Setelah itu, matanya melihat ke arah Liu Bai, Tian Zhen dan 2 individu lainnya di antara 4 tuan besar. Dia berkata, mari kita bergandengan tangan dan merebut kunci rahasia kuno darinya. Apa yang kamu katakan? Ekspresi Tian Zhen langsung berubah gelap dan pekat saat mendengar ini. Dia segera menatap Lin Dong dengan niat jahat. Senyum di wajahnya sedikit ganas. Kunci rahasia kuno. Liu Bai tersenyum tipis. Dia mengepalkan tangannya dan sebuah kunci kuno muncul di sana. Dia dengan malas berkata, kami secara kebetulan bertemu kekaisaran prasejarah di sepanjang jalan dan mengambil kunci rahasia kuno mereka secara sepintas. Sepertinya aku juga tidak membutuhkannya. Yansen berjubah hitam melirik Lin Dong. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya yang panjang. Sebenarnya ada juga kunci rahasia kuno di jarinya. Jelas, ini seharusnya milik kekaisaran lembah kematian. Tampaknya orang-orang ini juga telah menebak sesuatu.
Oleh karena itu, mereka mengambil tindakan dan merampas kunci rahasia kuno setelah harta karun kuno dibuka. Mereka seperti Kekaisaran Tebing Iblis dan Kekaisaran Prasejarah telah benar-benar menyia-nyiakan upaya mereka untuk mencari kunci rahasia kuno dengan pahit. Mata Lin Langtian sedikit gelap dan dingin saat dia melirik Liu Bai dan Yan Shen. Tak disangka kedua orang ini benar-benar melakukan sesuatu seperti ini. Hihi, Lindong, kamu telah menyinggung cukup banyak orang. Saya sudah mengatakan bahwa Anda akan menyesalinya cepat atau lambat. Tian Zhen memiliki wajah teduh saat dia perlahan melangkah maju. Setelah itu, matanya menatap Lindong dengan sedikit permusuhan. Dia mengulurkan tangannya, serahkan kunci rahasia kuno. Acak-acak, pria dengan kapak di belakangnya dan pria berjubah binatang itu juga membawa aura dingin saat mereka perlahan melangkah maju dari belakang Tian Zhen. Akhirnya, mereka berdiri di samping Tian Zhen. Mata mereka menatap Lindong dengan sikap acuh tak acuh. Tampaknya mereka juga menginginkan kunci rahasia kuno di tangan Lindong. Lindong, kamu harus dengan patuh menyerahkannya jika kamu tidak ingin mati di sini. Ekspresi dingin muncul di wajah Lin Langtian. Dia dengan lembut berkata, tidak peduli taktik apa yang kamu miliki, kamu pasti akan mati di hadapan barisan ini. Bab 527, menggunakan kartu trumnya. Keributan, suasana di lapangan besar telah menegang pada saat ini. Banyak tatapan yang berisi berbagai emosi berkumpul ke arah Lindong. Keserakahan, bersama dengan ketakutan yang sangat kaya, hadir di mata mereka. Lindong ini sebenarnya telah memaksa tiga tuan besar untuk menyerangnya. Beberapa tatapan menyapu kelompok tiga pria Tian Zhen. Meskipun mereka tidak yakin tentang kekuatan Lin Langtian, Fierce Wolf Tian Zhen, Mountain Shattering Axe Jiang San dan Beast Fish Musou cukup terkenal di wilayah barat laut ini. Mungkin ada beberapa orang yang hadir yang tahu bahwa Lindong telah bertukar pukulan dengan Tian Zhen di Pilgrounds, namun, saat ini, ada tiga ahli kelas berat termasuk Tian Zhen melangkah maju. Sepertinya tidak ada seorang pun di wilayah barat laut yang tidak akan merasa takut menghadapi barisan seperti itu. Liu Bai, Yan Shen dan yang lainnya melihat pemandangan ini dengan ekspresi aneh di mata mereka. Meskipun mereka tidak bermaksud untuk menambah penghinaan pada cedera, mereka juga tidak berniat untuk campur tangan dan membantu. Mereka benar-benar sedikit ingin tahu tentang Lindong di hati mereka dan benar-benar ingin tahu seberapa jauh Lindong bisa bertahan dalam menghadapi barisan ini, yang bahkan mereka tidak berani meremehkannya. Senyum karena telah memenuhi rencana jahatnya melintas di wajah Lin Langtian ketika dia melihat adegan ini. Meskipun Liu Bai dan Yan Shen akhirnya tidak melakukan intervensi, barisan saat ini kemungkinan cukup untuk menghabisi Lindong. Lindong, kamu memiliki dua kunci rahasia kuno di tanganmu. Selama Anda bersedia berpisah dengan salah satu dari mereka, saya tidak akan mempersulit Anda. Pria berjubah binatang itu dengan mata setajam binatang buas menatap Lindong dan perlahan berkata. Mata Lindong berhenti di tubuh orang ini. Dengan memiliki sikap yang begitu kuat, kemungkinan dia tidak bisa menjadi orang lain selain salah satu dari empat penguasa besar, Beast Fish Musou. Perkembangan situasi sedemikian rupa agak melebihi harapan Lindong. Sebelum ini, dia tidak menyangka bahwa kunci rahasia kuno ini sebenarnya adalah objek penting yang digunakan untuk membuka warisan empat sekte besar misterius ini, selain digunakan untuk membuka harta karun kuno ini. Hanya ada total 4 kunci rahasia, saat ini, dia memegang 2 di tangannya. Melihat dari sudut pandang tertentu, ditatap oleh para ahli ini dengan mata berapi-api bukanlah hasil yang luar biasa. Lagi pula, semua orang di sini ingin mendapatkan warisan. Selain itu, di antara pemilik 4 kunci, Liu Bai dan Yan Shen dapat dianggap sebagai individu yang benar-benar merepotkan, dengan kata lain, Musou dan yang lainnya secara alami akan memilih yang terlemah untuk dikejar. Jelas, di mata mereka, ancaman Lindong jauh melebihi kelompok Liu Bai. 2 kunci rahasia kuno, Lindong meringkuk bibirnya, dia melirik 2 pintu perunggu tertutup rapat dan matanya menyipit. Dalam menghadapi situasi ini, bahkan jika dia benar-benar menyerahkannya, dia mungkin hanya akan mendapatkan salah satu dari mereka untuk menghilangkan pikiran seperti itu. Individu yang tersisa, pasti akan merebut kunci rahasia terakhir yang tersisa di tangannya dengan enggan. Lindong saat ini tampaknya memiliki 2 pilihan. Salah satunya adalah menyerahkan kunci rahasia dan membuat salah satu dari 4 kelompok pria Tian Zhen mundur, setelah itu dia akan bertarung dengan 3 orang lainnya. Yang kedua adalah tidak menyerahkan satu kunci pun dan berakhir dengan pertarungan sengit dengan 4 individu.
Namun, kedua hasil ini tampaknya tidak memiliki perbedaan di mata Lindong. Lindong dengan lembut mengepalkan tangannya, dia segera mengangkat kepalanya dan tersenyum berkata, kebetulan ada dua dari kita di sini, oleh karena itu kita dapat menggunakan kedua kunci rahasia kuno ini. Kata-kata Lindong segera menimbulkan kegemparan rendah dalam bidang ini. Mata beberapa orang tanpa sadar merasa terkejut. Arti kata-kata Lindong adalah bahwa dia ingin langsung bertarung dengan Tian Zhen dan 3 orang lainnya. Apakah orang ini benar-benar tidak menyadari batasannya atau apakah dia benar-benar memiliki kemampuan yang begitu mengejutkan? Mata Musou menjadi sedikit lebih gelap karena kata-kata Lindong. Ekspresi ganas melintas di wajahnya saat dia perlahan berkata, kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Haha, Musou, kamu tidak perlu membuang nafasmu dengannya. Orang ini sangat arogan. Dia berpikir bahwa dia bisa menunggangi kepala kita dan mengacaukannya hanya karena dia memiliki beberapa kemampuan. Jika orang seperti ini tidak diberi pelajaran, kemungkinan besar kita akan diejek oleh orang lain. Tian Zhen berbicara dengan senyum lebar. Mata Lindong acuh tak acuh saat dia melirik Tian Zhen. Dia benar-benar mengabaikannya. Dengan jentikan jarinya, kunci rahasia kuno menembak dengan tiba-tiba ke arah api kecil di belakangnya. Ambil. Jika Anda berhasil mendapatkan kesempatan nanti, buka salah satu pintu perunggu besar dan masuk. Ambil warisan di dalamnya. Harta seperti itu tentu saja harus diberikan kepada saudara laki-lakinya. Bagaimana orang-orang itu bisa menikmatinya? Little Flame sedikit tercengang saat mendengar kata-kata Lindong. Dia diam-diam menganggukkan tangannya dan menyimpan kunci rahasia dengan benar. Tangannya yang lain perlahan memegang batang logam hitam gelap itu. Kilatan dingin samar-samar melonjak di matanya. Lindong memutar lehernya dan segera menghembuskan napas. Dia tahu bahwa pertempuran berikutnya kemungkinan akan menjadi yang paling intens yang akan dialami sejak dia memasuki medan perang kuno. Kalian bertiga, karena orang ini tidak menerima tawaran baik kami, mari kita semua menyerang. Kami akan memutuskan siapa yang akan memiliki kunci rahasia kuno setelah menyambarnya, bagaimana menurutmu? Lin Langtian tertawa. Lindong, harus ada batas untuk keserakahan. Jika tidak, Anda hanya akan kembali dengan tangan kosong terlepas dari semua usaha Anda. Pria yang membawa kapak besar di belakangnya menatap Lindong dengan mata sedingin es saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Maaf, tetapi ini adalah hal-hal yang telah saya tukarkan dengan hidup saya. Tidak akan mudah untuk membawa mereka pergi. Suara Lindong benar-benar diam tanpa riak, muncul seperti sumur yang dalam. Dia tidak mundur sedikit pun dalam menghadapi barisan yang kuat itu. Dia telah memberikan banyak hal untuk mendapatkan kunci rahasia kuno ini. Sekarang, orang-orang ini sebenarnya ingin menggunakan kekuatan mereka untuk menekannya agar menyerahkan kunci rahasia. Mengingat karakter Lindong, dia pasti tidak akan menerimanya. Karena ini masalahnya, kami hanya bisa mengalahkanmu dan mengambilnya sendiri. Pria dengan kapak besar di belakangnya perlahan meraih kapak besar di punggungnya. Setelah itu, kapak bergetar dan angin kencang yang tajam menyapu tanah, membentuk bekas luka yang dalam prosesnya. Bang! Ketika aura sombong yang tajam ini tersapu dari tubuh Jiang San, Tian Zhen, Musou dan Lin Langtian di samping juga mengambil langkah maju. 3 gelombang aura menyebar. Tekanan besar semacam itu menyapu Lindong dengan cara yang luar biasa. Tian Zhen, Musou dan Jiang San semuanya ahli yang memiliki kualifikasi untuk mencoba tribulasi nirvana ketiga. Mereka tidak diragukan lagi adalah eksistensi puncak di wilayah barat laut ini. Lin Langtian juga cukup ganas. Meskipun dia hanya di satu tahap Yuan Nirvana, dia juga memiliki kemampuan untuk bertarung dengan 2 ahli tahap Yuan Nirvana. Sekarang setelah mereka berempat menyerang bersama, tekanan yang tercipta menyebabkan cukup banyak orang yang hadir untuk mengubah ekspresi mereka. Mereka buru-buru menarik tubuh mereka saat mereka melakukannya. Kegemparan, tekanan agung menyebar seolah-olah itu adalah zat nyata dan menutupi bidang yang luas ini. Bahkan ekspresi Lindong telah berubah menjadi sangat serius di bawah tekanan seperti itu. Dentang, batang logam di tangan Little Flame di belakang terbanting keras ke tanah. Raungan harimau terdengar samar-samar. Banyak cahaya hitam menyapu terus-menerus dari tubuhnya. Akhirnya, beberapa cahaya hitam menyapu dari dalam tubuhnya dan diaglomerasi menjadi harimau cahaya berwarna hitam besar di permukaannya. Harimau ringan terus mengaum dan menari. Aura ganas perlahan meresap ke dalamnya. Membunuh. Suara ganas rendah dan dalam dipancarkan dari tenggorokan Little Flame.
Tepat ketika Little Flame hendak menyerbu ke depan, Lindong mengulurkan tangannya dan menghentikannya. Keganasan di mata Little Flame segera berkurang sedikit ketika Lindong mengulurkan tangannya. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Lindong menghentikannya, tubuhnya yang bergerak maju masih berhenti. Saya telah mengatakan bahwa kunci rahasia kuno adalah hal-hal yang telah saya perjuangkan mati-matian untuk mendapatkannya. Sepertinya tidak akan sesederhana yang Anda bayangkan untuk membuat saya menyerahkannya. Lindong menurunkan matanya. Suaranya yang dalam samar-samar memiliki rasa dingin yang menusuk tulang di dalamnya. Apakah saat ini kamu memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata ini? Tian Zhen tertawa. 3 dari 4 penguasa wilayah barat laut menyerang pada saat yang sama. Dengan barisan seperti itu, adalah masalah yang sangat sederhana untuk menghancurkan Lindong. Namun, Lindong benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu kepada mereka. Dari cara dia melihatnya, ini adalah masalah yang sangat menggelikan. Jiang San dan Musou di belakang Tian Zhen mendengus dingin, muncul seolah-olah mereka setuju dengan kata-kata yang terakhir. Yuan Power dengan gila-gilaan melonjak dan tekanannya sangat kuat. Mereka tampaknya berniat menggunakan aura gabungan mereka untuk menghalangi Lindong. Lin Lantian menyilangkan tangannya di depan dadanya. Matanya main-main menatap Lindong. Dia benar-benar ingin melihat bagaimana Lindong akan keluar dari situasi ini. Banyak tatapan di lapangan, termasuk kelompok Liu Bai, berkumpul di Lindong. Jelas, mereka juga ingin tahu apa yang sebenarnya bisa dilakukan Lindong dalam menghadapi barisan seperti itu. Dentang, Lindong mengepalkan tangannya di hadapan banyak tatapan. Sebuah tombak kuno muncul di tangannya. Itu adalah halber timbangan surgawi kuno. Tombak tulang buaya surgawi juga melintas dan muncul di tangan Lindong yang lain setelah tombak sisik surgawi kuno muncul. Itu dimasukkan dengan berat ke tanah di depannya. Cici, ekspresi Lindong sedingin es. Tangannya membanting keras ke Ancient Heavenly Scales Halberd. Setelah itu, darah berwarna emas gelap tiba-tiba keluar. The Ancient Heavenly Scales Halberd segera meredup setelah darah ini keluar. Seolah-olah telah kehilangan semua semangatnya. Lindong membalik tangannya setelah mengeluarkan darah ini yang tersembunyi di dalam Ancient Heavenly Scales Halberd. Sekelompok bola darah hitam keabu-abuan sekali lagi muncul. Itu adalah darah anjing naga iblis yang diperoleh Lindong dari sekte tingkat 8 sebelumnya. Dari cara Lindong ini, jelas bahwa dia berencana untuk menggunakan 2 garis keturunan kuno ini untuk memanggil jiwa buaya surgawi kuno dari dalam tombak tulang buaya surgawi. Dihadapkan dengan Tian Zhen dan 3 lawan merepotkan lainnya, tampaknya Lindong berencana untuk menggunakan kartu trufnya. Bab 528, memanggil buaya surgawi kuno. 2 garis keturunan kuno mengalir di sekitar telapak tangan Lindong. Sementara itu, ada beberapa riak liar dan keras yang samar-samar dipancarkan terus-menerus. Pengorbanan rohani. Mata Lindong sangat dingin saat dia tiba-tiba berteriak keras. 2 garis keturunan kuno segera melesat keluar dari tangannya dan langsung mendarat di tombak tulang buaya surgawi. Mendesis-mendesis. Kekuatan liar dan kekerasan dengan cepat bergabung ke dalam tombak tulang buaya surgawi setelah 2 darah kuno menempel pada tubuh tombak putih padat dari tombak tulang buaya surgawi. Garis merah cerah samar-samar muncul, tampak seperti pembuluh darah. Gemuruh. Gelombang demi gelombang suara dengungan dipancarkan dari tombak tulang buaya surgawi pada saat ini. Garis merah terang itu juga menjadi semakin jelas. Dari kelihatannya, sepertinya ada sesuatu yang menakutkan yang baru saja akan melepaskan tombak dan menembak keluar. Tindakan tiba-tiba Lindong ini jelas melebihi harapan semua orang. Bahkan Liu Bai dan Yan Shen sedikit terkejut saat melihat pemandangan ini. Sepertinya mereka sangat ingin tahu tentang apa yang Lindong rencanakan. Bocah ini benar-benar sedikit aneh. Jangan beri dia waktu. Menyerang. Ekspresi Tian Zhen gelap dan dingin saat dia melihat adegan ini. Meskipun dia tidak menyadari apa yang Lindong rencanakan, dia masih samar-samar merasa sedikit tidak nyaman. Dia segera mengeluarkan tangisan yang dalam dan tubuhnya memimpin untuk bergegas ke depan. Tinjunya dengan keras menghantam Lindong. Dentang, sosok kuat melintas dan muncul tepat saat badai kekuatan Yuan yang liar dan ganas masih sekitar 10 kaki dari Lindong. Pada saat yang sama, batang logam berwarna hitam membawa tekanan kuat dan menghancurkan angin liar Yuan Power. Kalian bertiga, bocah ini bukan individu biasa. Jika kita masih terus menyeret kaki kita, kemungkinan besar kitalah yang akhirnya akan menyesalinya. Rasa dingin melintas di wajah Tian Zhen saat dia berteriak dengan tajam,
setelah melihat penampilan Little Flame, yang memiliki wajah penuh dengan aura kekerasan yang ganas. Haha, jika kamu benar-benar tertarik dengan warisan dari 4 sekte besar yang misterius, kamu harus menjaga Lindong terlebih dahulu. Lin Langtian tersenyum tipis ke arah Mu Shou dan Jiang San. Di antara mereka berempat, dialah yang paling memahami Lindong. Saat itu, orang keluarga cabang yang rendah hati ini lemah di matanya. Namun, dia telah mengejarnya selangkah demi selangkah selama beberapa tahun yang singkat ini dan bahkan telah melampaui dia. Terlepas dari bagaimana Lin Langtian tertawa dingin dan menunjukkan penghinaan, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa lawannya ini sangat merepotkan dan sulit untuk dihadapi. Mata Mu Shou dan Jiang San melirik Lin Langtian dengan acuh tak acuh. Meskipun mereka berempat mungkin bekerja sama, aliansi ini sangat rapuh. Mereka semua mengerti bahwa setelah mereka menghabisi Lindong, mereka akan mencoba untuk saling membunuh. Tentu saja, hal terpenting sekarang adalah menghabisi Lindong. Bang! Mereka bertiga menggerakkan tubuh mereka dan bergegas keluar hampir bersamaan. Yuan power yang liar dan kejam tersapu di udara. Pisau pemecah gunung, tinju singa liar, 8 tangan kaisar yang sunyi. Mereka bertiga jelas tidak memiliki niat untuk berlarut-larut. Oleh karena itu, mereka semua melepaskan seni bela diri yang cukup kuat saat diserang. Segera, 3 serangan seni bela diri yang luar biasa ganas bersiul dari tangan mereka bertiga. Setelah itu, mereka dengan keras menabrak Little Flame, yang berada di depan Lindong. Transformasi Dewa Iblis Surga, transformasi Tiger Roar. Sebuah kesungguhan melonjak di mata Little Flame saat dia menghadapi serangan tajam yang dilepaskan oleh kelompok 3 pria Lin Langtian. Tubuhnya yang kuat bergetar sedikit. Setelah itu, energi berwarna hitam agung melonjak keluar seperti air banjir dari dalam tubuhnya sebelum membentuk harimau muda berwarna hitam besar di luar tubuhnya. Mengaum, harimau ringan meraung ke arah langit. Segera, Little Flame mengambil langkah maju. Pukulan lugasnya dipukul ke depan dengan cara yang sederhana. Aura kekerasan ganas yang diaglomerasi di dalam tubuhnya telah tampak berubah menjadi sesuatu seperti substansi dan bergegas maju bersama dengan harimau ringan di luar tubuhnya. Bang! Harimau besar berwarna hitam terang meraung ke arah langit. Itu secara langsung mengadopsi sikap yang sangat liar dan bertabrakan dengan 3 serangan agung di depan banyak tatapan. Riak energi liar dan kekerasan tersapu dari titik di mana keliaran berinteraksi. Tubuh Little Flame juga bergetar hebat. Angin sepoi-sepoi menyebar ke tubuhnya saat ledakan rendah dan dalam berulang kali dipancarkan dari titik kontak. Untungnya, tubuhnya sangat kuat. Pertahanannya juga sangat kuat. Oleh karena itu, dia benar-benar mampu menahan angin liar dan ganas ini dengan paksa. Meskipun Little Flame hampir tidak bisa bertahan, dia juga terguncang sampai dia mundur beberapa langkah. Kakinya bergesekan dengan tanah, membentuk banyak bekas luka yang dalam di atasnya. Darah di dalam tubuhnya juga bergejolak hebat. Meskipun api kecil memiliki garis keturunan suku harimau iblis surgawi, bagaimanapun juga ada celah antara kekuatannya dan kekuatan kelompok Tianzhen. Apalagi dia bertarung 1 lawan 3. Hasil itu secara alami dia merasakan ketegangan. Aku ingin melihat berapa kali kamu bisa memblokir kami. Tianze memancarkan senyum lebar. Tanpa memberi Little Flame sedikit pun waktu untuk beristirahat, dia mengambil langkah maju dan tubuhnya bergegas keluar sekali lagi. Lin Langtian dan 2 lainnya dengan cepat mengikuti dari belakang. Seni bela diri menyerang yang tajam itu menutupi Little Flame dari segala arah. Muncul seolah-olah itu adalah badai. Mengaum, raungan harimau yang rendah dan dalam terpancar dari tenggorokan Little Flame. Cahaya hitam sepertinya telah menggumpal di tubuhnya untuk membentuk armor ringan. Batang logam di tangannya juga menari seperti kincir angin. Jumlah bayangan batang yang tak terhitung jumlahnya muncul. Dia bahkan tidak mundur sedikit pun dalam menghadapi serangan gabungan dari Tianzhen dan 3 lainnya. Dia tahu bahwa Lindong membutuhkan waktu jika dia ingin memanggil jiwa buaya surgawi kuno. Bum 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 bum, serangan liar dan kekerasan terjadi di lapangan luas. Tubuh Little Flame juga berulang kali diserang oleh serangan yang kuat. Di bawah serangan seperti itu, dia mulai menunjukkan tanda-tanda terluka. Faktanya, jejak darah mulai merembes keluar dari tubuhnya meskipun dia kuat. Namun, meskipun Little Flame hampir tidak bisa memblokir serangan mereka, mata Little Flame juga menjadi semakin berwarna merah. Dia menunjukkan tanda-tanda binatang buas menjadi gila. Gemuruh,
Yuan power yang sangat liar meledak di dada Little Flame dan kekuatan menakutkan itu bahkan menyebabkan tubuh Little Flame yang kuat bergetar sedikit. Jejak darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Tangan besar Little Flame secara acak menghapus jejak darah. Dia membalik tangannya dan menggosokkannya ke wajahnya. Setelah itu, dia benar-benar membuka mulutnya dan tersenyum ke arah Lin Langtian dan 3 lainnya. Permusuhan yang akan menyebabkan tulang seseorang terasa dingin memenuhi senyum itu. Saat Little Flame bersiap untuk melangkah maju sekali lagi dengan wajah penuh permusuhan, sebuah tangan tiba-tiba terulur dari belakangnya. Tangan itu mendarat di bahunya dan menepuknya dengan lembut. Suara Lindong juga terpancar, "Serahkan padaku." Little Flame sedikit tercengang. Kegembiraan segera terungkap di matanya. Dia menoleh dan kebetulan melihat seringai di wajah Lindong. Tombak tulang buaya surgawi di depan yang terakhir telah sepenuhnya berubah dari warna putih pekat menjadi merah cerah. Gumpalan darah cair seperti cahaya menyebar terus-menerus dari tubuh tombak. Apakah sudah selesai? Api kecil juga menghela nafas lega ketika dia mendengar raungan kuno yang dipancarkan dari tombak tulang buaya surgawi. "Lindong, apakah kamu masih berusaha keras kepala saat ini? Dengan patuh serahkan kunci rahasia kuno dan kami mungkin masih akan menyelamatkan nyawamu." Mata Tianzhen menciut saat dia melirik tombak tulang buaya surgawi di depan Lindong, yang telah menjadi berwarna merah biasa. Setelah itu, dia tertawa dingin saat dia menangis. "Kalian semua senang menyerangkan." Lindong melirik beberapa luka di tubuh Little Flame. Namun, dia hanya tersenyum. Senyum ini tidak mengandung kehangatan sedikit pun. Sebaliknya, itu dipenuhi dengan rasa dingin dan niat membunuh yang tak ada habisnya. "Karena Anda telah menikmati giliran Anda, itu akan menjadi giliran saya sekarang." Tangan Lindong perlahan meraih tombak tulang buaya surgawi merah terang di depannya. Setelah itu, dia dengan keras membantingnya ke tanah. Bang! Riak liar dan keras yang terlihat dengan mata telanjang menyebar terpisah dari bawah tempat tombak itu mendarat. Samar-samar ada raungan kuno yang menyebar, menyebabkan jantung seseorang berdebar. Riak ini, ekspresi Liu Bai dan Yan Shen sedikit berubah setelah merasakan riak ini. Segera, ekspresi mereka sedikit serius saat mereka menatap tombak tulang buaya surgawi di tangan Lindong. "Bunuh dia!" Ekspresi Tianzhen dan 3 lainnya juga berubah. Kegelisahan di dalam hati mereka tiba-tiba membengkak. Segera, mereka berteriak menggunakan tanpa persetujuan sebelumnya. Mereka berempat menyerbu dengan kecepatan kilat saat serangan liar dan kekerasan mereka menargetkan Lindong dari segala arah. Buaya surgawi kuno muncul. Mata Lindong yang acuh tak acuh saat ia melirik 4 sosok bergegas. Matanya perlahan berbalik ke arah tombak tulang buaya surgawi merah terang di tangannya saat dia bergumam. Bang! Pilar lampu merah terang tiba-tiba dimuntahkan dari tombak tulang buaya surgawi seperti gunung berapi yang meletus. Dalam waktu singkat, itu telah menyebar ke bidang besar ini. Kegiatan ini langsung menarik perhatian semua orang. Banyak mata terkejut melesat ke arah langit yang telah berubah warna menjadi merah darah. Mengaum. Cahaya darah menembus tempat itu sebelum dengan cepat berkumpul. Sesaat kemudian, sosok besar yang luar biasa mulai terlihat samar-samar di bawah pilar darah itu. Raungan rendah dan dalam terdengar, seolah-olah berasal dari zaman kuno. Riak menakutkan turun dari langit. Ketika riak ini turun dari langit, Lin Langtian dan 3 lainnya, yang awalnya bergegas, tiba-tiba menegangkan tubuh mereka seolah-olah mereka disambar petir. Mata mereka mengandung ketidakpercayaan saat mereka menatap langit. Riak itu bisa dibandingkan dengan 3 ahli tahap Nirvana Yuan. Orang ini, Liu Bai dan Yan Shen menghembuskan napas lembut pada saat ini. Bahkan mereka bisa merasakan bahaya yang fatal dari sosok yang sangat besar itu. Tidak ada yang menyangka bahwa Lindong sebenarnya masih memiliki kartu truf yang begitu kuat di tangannya. Bab 529, Kekuatan Buaya Surgawi Kuno. Mengaum. Raungan rendah dan primordial terdengar dari cahaya berdarah, yang menutupi langit, saat siluet raksasa mulai bergerak. Saat cahaya berdarah memudar, sosok besar muncul di depan mata semua orang. Mendesis. Ketika sosok besar dalam cahaya berdarah tercermin di mata semua orang, serangkaian terengah-engah bergema di seluruh area. Sosok itu adalah buaya raksasa berwarna darah setinggi 100 kaki. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan cahaya berdarah. Lapisan tebal pelindung darah menutupi tubuh raksasanya. Permukaannya yang tidak rata berisi beberapa duri yang menjulur keluar. Pada pandangan pertama, seolah-olah baju besi tebal itu adalah senjata yang digunakan untuk pembantaian.
Ada tanduk berwarna hitam pekat di kepala buaya berwarna darah besar dan cahaya darah yang tidak biasa mengalir samar-samar di atasnya. Seolah-olah ada ketajaman yang menakutkan, yang bisa menembus dunia yang tiba-tiba menyebar darinya. Buaya raksasa purba yang tampaknya muncul dari zaman prasejarah ini muncul di dalam cahaya darah. Itu mengabaikan semua orang di lapangan dari posisinya yang tinggi. Matanya yang besar dan berdarah memancarkan kilatan ganas. Ini adalah jiwa buaya surgawi kuno. Dengan meminjam kekuatan dari dua garis keturunan kuno, Lindong akhirnya memanggilnya dari dalam tombak tulang buaya surgawi. Apa? Benda apa ini? Tubuh Tianzhen dan tiga lainnya pada dasarnya membeku karena mereka benar-benar tercengang. Mata mereka mengandung keterkejutan yang tak tertandingi saat mereka menyaksikan adegan ini. Makhluk besar dari dalam cahaya darah, secara langsung menyebabkan darah di dalam pembuluh darah mereka menunjukkan tanda-tanda mengeras. Kepucatan telah melonjak ke ekspresi mereka berempat pada saat ini. Mereka bisa merasakan riak yang sangat berbahaya dari dalam sosok darah yang sangat besar itu. Riak itu jauh lebih kuat dari mereka. Bagaimana ini mungkin? Lin Langtian menghirup udara dalam-dalam. Dia mencoba yang terbaik untuk menekan detak jantungnya yang gila. Sementara itu, wajahnya sangat suram. Langkah Lindong pada dasarnya menghancurkan semua rencananya. Meskipun dia belum bertukar pukulan dengan makhluk yang sangat besar ini, mungkin untuk mengetahui dari riak yang dipancarkan, bahwa mereka berempat akan kesulitan mengalahkannya bahkan jika mereka bergabung. Awalnya, dia berpikir bahwa dia bisa menggunakan kunci rahasia kuno sebagai alasan untuk meminjam kekuatan yang lain. Dengan kekuatan mereka berempat, itu sudah cukup untuk menghabisi Lindong di Treasure Trove kuno ini. Namun, perubahan tak terduga ini tidak diragukan lagi benar-benar menghancurkan rencananya. Meneguk, berdiri di sampingnya, Tianzhen, Mo Shou dan Jiang San juga menelan seteguk air liur. Mereka menatap makhluk besar di dalam cahaya darah dan segera merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Hanya pada saat ini mereka benar-benar mengerti mengapa Lindong tidak mengungkapkan rasa takut sedikit pun, bahkan ketika menghadapi serangan gabungan mereka. Orang ini sebenarnya memiliki kartu truf yang menakutkan. Apakah itu buaya surgawi kuno? Mata Liu Bai dan Yan Shen sama-sama berkumpul pada sosok besar itu. Namun, tampaknya keduanya memiliki penglihatan yang cukup baik. Mereka akhirnya menggumamkan kata-kata itu setelah menatap sosok itu sejenak. Bagaimana mungkin Lindong ini telah memanggil buaya surgawi kuno? Ada desas-desus bahwa binatang iblis yang ganas seperti itu dapat dianggap sebagai keberadaan yang kuat bahkan di zaman kuno. Seorang ahli di belakang Liu Bai mengucapkan dengan nada yang mengandung keterkejutan. Itu bukan buaya surgawi kuno yang asli. Sebaliknya, itu adalah jiwa buaya surgawi kuno yang tersisa. Liu Bai menggelengkan kepalanya dan menjawab, jika itu benar-benar buaya surgawi, tidak akan ada lagi kebutuhan baginya untuk berpartisipasi dalam perang 100 kekaisaran. Begitu dia memanggil makhluk ini, tidak ada yang berani bertarung dengannya. Bahkan makhluk abnormal dari kerajaan super itu kemungkinan akan mengubah ekspresi mereka begitu monster ini muncul. Namun, bahkan jika itu hanya jiwa buaya surgawi, itu juga cukup kuat. Aku ingin tahu dari mana orang ini mendapatkannya. Mu Hongling melengkungkan bibir merahnya. Meskipun dia tidak tampak kehilangan dirinya seperti yang lain di permukaan, naik turunnya dadanya yang besar memungkinkan orang lain untuk memahami keterkejutan di hatinya. Haha, saya sudah mengatakan bahwa Lindong bukan orang yang sederhana. Tianzhen dan yang lainnya berpikir bahwa mereka dapat mengalahkannya dengan angka. Namun, mereka tidak menyangka bahwa pelat logam ini jauh lebih sulit dari yang mereka bayangkan. Pada akhirnya, mereka hanya bisa melukai kaki mereka sendiri. Liu Bai tertawa. Mu Hongling mengangguk sedikit. Bunga persiknya seperti mata menyaksikan pria di lapangan memegang tombak panjang berwarna darah. Orang ini mungkin hanya berasal dari kerajaan peringkat rendah, tetapi hal-hal yang dia lakukan adalah hal-hal yang bahkan para ahli dari kerajaan peringkat tinggi ini tidak dapat melakukannya. Setelah Anda pulih dari keterkejutan Anda dapat datang dan mencoba hal ini. Lindong dengan lembut memutar tangannya di wajah seluruh tempat menghirup udara dingin. Matanya menggoda melihat ekspresi putih pucat dari kelompok Lin Langtian. Sebuah pikiran melewati hatinya tanpa dia membuang napas. Jiwa buaya surgawi dalam cahaya darah mengulurkan cakar yang dipenuhi dengan sisik berwarna darah dan dengan kejam memukulnya ke arah kelompok Tianzhen. Astaga! Cakar berwarna darah berubah menjadi sinar cahaya berdarah. Tampaknya telah merobek langit.
Bekas luka berwarna darah akan terbentuk di udara di sepanjang jalan yang dilaluinya. Kecepatan jiwa buaya surgawi tidak terbayangkan. Bahkan seseorang sekuat Tianzhen hanya bisa melihat seberkas cahaya melintas melewati mata mereka. Segera, perasaan berbahaya tiba-tiba meluas saat semua pori-pori di tubuhnya berdiri. Bang! Gelombang Yuan Power bergegas keluar dari tubuh mereka berempat tanpa pikiran tambahan. Mereka tidak berani meremehkan situasi dalam menghadapi rasa bahaya yang begitu kaya. Cahaya keemasan terang melonjak keluar dari dalam tubuh empat individu ketika kekuatan Yuan menyembur keluar. Tianzhen, Musou dan Jian San langsung mengaktifkan penghalang tubuh emas terkuat mereka. Penghalang tubuh emas seperti padat ini menutupi mereka bertiga. Cahaya keemasan meluap darinya, memberikan penampilan yang sangat tangguh. Lin Lantian adalah ahli satu tahap Yuan Nirvana dan dia masih tidak dapat mencapai tingkat pengumpulan energi dari tubuh emas Nirvana di permukaan kulitnya dan membentuk penghalang emas. Namun, dia juga telah menggerakkan Yuan Power-nya hingga batasnya. Seluruh tubuhnya berwarna emas cerah, tampak sangat mempesona. Sementara mereka berempat dengan liar menggerakkan kekuatan mereka, cakar dari jiwa buaya surgawi tiba-tiba menabrak ke bawah. Setelah itu, tanpa ampun menabrak cahaya keemasan terang di depan mata banyak orang. Dentang, lonceng yang jelas seperti suara bergema di atas lapangan. Segera setelah itu, ledakan dahsyat yang tak terhitung jumlahnya terjadi. Cahaya keemasan ditembakkan ke segala arah. Penghalang tubuh emas yang tampaknya kuat itu hanya bertahan selama beberapa napas di hadapan cakar berwarna darah yang menghancurkan dari jiwa buaya surgawi. Setelah itu meledak tanpa halangan di depan banyak tatapan tercengang dan mata ketakutan kelompok Tianzhen. Boom-boom, cahaya keemasan melesat kemana-mana dan keempat sosok yang menyedihkan itu terbang keluar. Tubuh mereka langsung bergesekan di atas lapangan, membentuk 4 bekas luka yang mencolok di atasnya. Akhirnya, mereka berhasil menstabilkan tubuh mereka dengan paksa setelah mencapai area di dekat tepi lapangan. Kotor, namun, kekuatan di dalam tubuh mereka meletus tepat ketika mereka semua menstabilkan diri. 4 suap darah segar dimuntahkan. Wajah mereka yang semula pucat menjadi lebih pucat. Mata semua orang di lapangan mengamati kelompok Tianzhen meludahkan darah dengan sedih. Mereka semua tanpa sadar menjadi diam. Beberapa wajah mereka bahkan berkedut. Meskipun mereka sudah menebak akhir ini ketika jiwa buaya surgawi muncul, mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat tetap tenang seperti yang mereka bayangkan ketika kejadian seperti itu benar-benar muncul di depan mereka. Itu adalah 3 ahli top yang memiliki kualifikasi untuk mencoba tribulasi Nirvana ketiga. Jika orang-orang seperti Tianzhen diberi waktu yang cukup, kemungkinan mereka bahkan bisa maju ke peringkat Nirvana itu dan menjadi seorang ahli yang dihormati orang lain. Namun, mereka benar-benar dipaksa oleh Lin Dong ke dalam keadaan yang menyedihkan meskipun telah bergabung. Mata kelompok Tianzhen dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka mendarat di tanah. Mereka mengangkat kepala dan menatap Lin Dong dengan jarak yang mengejutkan. Kengerian samar melintas di mata mereka. Aku tidak akan membunuh kalian semua. Kamu bisa tersesat sendiri. Mata Lin Dong sangat dingin saat mereka menyapu Tianzhen dan 2 lainnya. Nadanya acuh tak acuh. Lin Dong, saya kenal dengan orang-orang dari Kekaisaran Gan Besar. Saya tidak percaya bahwa Anda berani menyentuh saya. Warna hijau dan putih terjalin di wajah Tianzhen saat dia berteriak dengan marah. Kekaisaran Gan hebat, itu adalah kerajaan super. Tianzhen ini sebenarnya terkait dengan mereka. Suara Tianzhen baru saja terdengar, ketika beberapa seruan terdengar dari kerumunan di sekitarnya. Saya tidak ingin mengulangi diri saya lagi. Mata Lin Dong menjadi dingin. Sebuah pikiran melewati hatinya dan jiwa buaya surgawi sekali lagi menjulurkan cakarnya yang berwarna darah. Dalam sekejap, niat membunuh yang padat menyebar darinya. Kamu, ekspresi Tianzhen akhirnya mulai berubah saat dia merasakan niat membunuh yang menyebar dari dalam tubuh Lin Dong. Dia tahu bahwa jika dia terus menentang Lin Dong, kemungkinan Lin Dong akan benar-benar tanpa ampun memberinya pukulan mematikan. Lin Dong, tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang tetap. Hari ini, saya akan mengakui kerugian saya di sini. Saya akan mencari pembalasan atas dendam ini di masa depan. Dibandingkan dengan Tianzhen, Musou dan Jiang San sangat lugas dan bijaksana. Situasi di depan mereka sudah berubah. Jika mereka terus tinggal di tempat ini, kemungkinan besar mereka tidak akan bisa mengalahkan buaya surgawi kuno yang telah dipanggil Lin Dong bahkan jika mereka bergabung. Kalau begitu,
Yang terbaik adalah mereka langsung pergi. Oleh karena itu, mereka berdua bangkit, melemparkan kata-kata ini ke Lindong sebelum berbalik dan menyentak keluar dari lapangan. Anggap dirimu kejam, Anda hanya harus menunggu. Petik 2. Ekspresi Tianzhen sedikit hijau setelah melihat Mo Shou dan Jiang San pergi. Kilatan di matanya berubah sesaat sebelum dia akhirnya mengatupkan giginya dengan enggan dan menyerbu keluar dari lapangan. Semua orang melihat adegan ini di mana kata-kata Lindong telah mengusir 3 tuan besar. Mereka semua diam-diam terdiam. Lindong ini memang bukan orang yang mudah tersinggung. Lindong, ingat, ini belum berakhir di antara kita. Pada saat ini, Lin Langtian juga berdiri dengan ekspresi jelek. Tianzhen dan 2 lainnya terpaksa pergi. Ada sedikit yang bisa dia capai sendirian. Sepertinya dia hanya bisa mundur dulu. Namun, tepat ketika dia bersiap untuk mundur, senyum sedingin es perlahan terangkat di wajah Lindong. Dia mengangkat kepalanya dan mengamati Lin Langtian. Suara lembutnya mengandung niat membunuh yang padat saat diam-diam menyebar ke bidang ini. Mereka bisa pergi tetapi Anda tidak bisa. Bab 530 Niat Pembunuh. Mereka bisa pergi tapi kamu tidak. Saat suara Lindong bergema melalui lapangan yang luas, sosok mundur Lin Langtian membeku tiba-tiba. Segera setelah itu, ekspresi menyeramkan muncul di wajahnya yang tampan. Dibandingkan dengan trio Tianzhen, Lin Langtian masih merupakan luka terbesar di mata Lindong. Yang terakhir memiliki pemahaman yang ekstrim tentang kawan yang datang ke sini bersamanya dari Kekaisaran Yan besar. Orang ini masih memiliki roh Yuan misterius di tubuhnya. Jika dia terus mengabaikannya, dia pasti akan mencapai prestasi besar. Selanjutnya, dendam di antara mereka setara dengan api dan es. Selama Lin Langtian memiliki kesempatan, dia akan mengambilnya dan memukul Lindong saat dia jatuh tanpa ragu-ragu, seperti yang terjadi hari ini. Oleh karena itu, musuh ini harus dilenyapkan sesegera mungkin. Kalau tidak, akan jauh lebih sulit untuk berurusan dengannya di masa depan. Meskipun Lindong mengerti bahwa trio Tianzhen sama-sama merepotkan, dia tahu masih akan sulit untuk membunuh mereka berempat secara bersamaan bahkan jika dia memiliki jiwa buaya surgawi kuno. Selanjutnya, Lin Langtian masih memiliki bantuan roh Yuan misterius di tubuhnya, oleh karena itu, Lindong harus meninggalkan trio Lin Zhen untuk memastikan bahwa dia bisa menyingkirkan masalah ini. Pada saat ini, di lapangan besar, Liu Bai dan Yan Shen terperangah melihat pemandangan ini. Tampaknya Lindong dan Lin Langtian memiliki dendam mendalam di antara mereka. Jika tidak, Lindong tidak akan mempertahankan niat membunuhnya terhadap Lin Langtian bahkan setelah dia melepaskan trio Tianzhen. Lindong, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat membuatku tetap tinggal hanya karena kamu memiliki benda ini? Di bawah banyak tatapan terkejut, Lin Langtian mencibir dan matanya mengandung semburat mengerikan. Lindong menurunkan pandangannya sedikit. Tanpa mengatakan apa-apa dan dengan sentakan pikirannya, jiwa buaya surgawi kuno, yang bercokol di mayat, mengeluarkan raungan yang menghancurkan surga. Cakarnya yang berwarna darah mulai merobek ruang angkasa lagi dan meledak ke arah Lin Langtian dengan kekuatan yang mengerikan. Tangan Kaisar Universal. Setelah melihat jiwa buaya surgawi kuno menyerang lagi, wajah suram Lin Langtian memucat. Namun, tanpa sedikit pun keraguan, kekuatan Yuan di tubuhnya mulai menggumpal dengan cepat dan menjelma menjadi telapak tangan kekuatan Yan yang besar. Bang! Telapak tangan Yuan Power yang besar mendarat dengan paksa ke cakar buaya surgawi kuno, tetapi segera pecah setelah menahan cakar itu sejenak. Gelombang kejut yang keras membuat Lin Langtian mundur beberapa ratus meter, menyebabkan darah dan ki di tubuhnya mendidih dengan hebat. Tuanmu, bantu aku dan aku akan merobek tubuhnya menjadi puluhan ribu keping hari ini. Lin Langtian berteriak di kepalanya saat darah menyembur ke seluruh tubuhnya dan amarah memenuhi hatinya. Kamu bukan lawannya, melarikan diri sebelum terlambat. Jika Anda ingin membalas dendam, kami akan membicarakannya lagi di masa depan. Suara acuh tak acuh dengan cepat terdengar di benak Lin Langtian. Suara ini milik entitas misterius yang Lin Langtian panggil tuanmu. Aku sudah melarikan diri terakhir kali, bagaimana aku bisa melarikan diri lagi? Setelah mendengar apa yang dikatakan, Lin Langtian menggeram dalam hatinya. Dia adalah individu yang penuh dengan kebanggaan dan kesombongan. Namun, selama beberapa tahun terakhir, Lindong telah melampaui dia berkali-kali dan akhirnya, dia terpaksa melarikan diri seperti anjing liar. Pelarian terakhir yang dia lakukan sudah cukup untuk membuatnya merasa sangat terhina. Kali ini,
Dengan peningkatan substansial dalam kekuatannya, bagaimana dia bisa melarikan diri seperti anjing liar lagi? Lindong ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Bahkan jika saya membantu Anda, kita tidak bisa membunuhnya. Jika Anda bersikeras mengambil ofensif, saya khawatir Anda tidak akan mampu menangani konsekuensinya. Roh Yuan misterius menegur apatis sehubungan dengan keluhan menggeram Lin Langtian. Berderak, mata Lin Langtian sedikit memerah dan tinjunya mengepal erat hingga mengeluarkan suara berderit. Setelah beberapa saat, dia akhirnya menganggukkan kepalanya dengan enggan. Namun, dalam pikirannya, tingkat kekejaman yang dia miliki terhadap Lin Dong telah mencapai tingkat yang tak terlukiskan. Setelah melihat Lin Langtian menahan amarah di hatinya, roh Yuan yang misterius menganggukkan kepalanya. Kemudian, dilanjutkan, saya akan memastikan bahwa Anda melarikan diri. Meskipun Lin Dong merepotkan, dia tidak bisa menghentikanku untuk mengamankan pelarianmu. Ledakan, saat roh Yuan menyelesaikan kalimatnya, tubuh Lin Langtian tiba-tiba tersentak keras. Cahaya keabu-abuan yang aneh menyapu matanya. Tiba-tiba, aura kuat meletus dari tubuhnya. Saat aura meluas, Lin Langtian meninju tinjunya. Kekuatan panik dan besar berkumpul di sekitar tinjunya dan bertabrakan secara brutal terhadap cakar buaya surgawi kuno. Bang! Riak udara yang terlihat menyapu udara. Namun, kali ini, Lin Langtian tidak terluka parah seperti yang diharapkan. Tubuhnya terhuyung mundur dan mengambil cakar buaya surgawi kuno dengan paksa. Segera, adegan ini menciptakan kegemparan di antara para penonton di lapangan. Ekspresi terkejut bahkan menyapu mata Liu Bai dan Yan Shen. Kekuatan buaya surgawi kuno sebanding dengan praktisi panggung Nirvana 3 Yuan. Bahkan jika mereka menggabungkan kekuatan, itu akan membutuhkan semua upaya mereka untuk dapat menahannya. Tidak diharapkan bahwa seorang praktisi panggung Wan Yuan Nirvana seperti Lin Langtian dapat bertahan dari serangan seperti itu. Ada desas-desus bahwa Lin Langtian dan Lin Dong keduanya dari Kekaisaran Yan besar dan hubungan antara keduanya seperti api dan air, kata Mu Hongling lembut sambil menatap dua orang di langit dengan penuh perhatian. Oh, Kekaisaran Yan besar ini tampaknya menjadi tempat yang dipenuhi dengan keberuntungan dan harta karun. Sungguh mengejutkan melihat dua individu luar biasa seperti mereka muncul di kerajaan berperingkat rendah seperti itu, Liu Bai terkejut. Rupanya, dia agak terkejut dengan fakta ini. Mu Honglin menganggukkan kepalanya sedikit. Mengingat ledakan tiba-tiba Lin Langtian dari kekuatan menakutkan seperti itu, bahkan jika dia harus dibandingkan dengan beberapa kerajaan tingkat tinggi, dia masih akan dianggap tangguh, apalagi individu yang lebih menonjol seperti Lin Dong. Akhirnya melakukan serangan ya. Sama seperti situs yang dipenuhi penonton tercengang pada ledakan aura tiba-tiba Lin Langtian, tatapan Lin Dong tiba-tiba membeku. Orang lain mungkin tidak tahu apa yang terjadi dengan Lin Langtian, tetapi dia jelas mengerti bahwa roh Yuan yang misterius bertanggung jawab atas hal ini. Kekuatan Yuan tanpa batas, seperti air banjir yang memancar, menelan tubuh Lin Langtian. Cahaya keabu-abuan yang menggumpal di matanya membuatnya terlihat sangat dingin dan aneh. Lin Dong, aku ingin melihat bagaimana kamu akan membunuhku. Lin Langtian mencibir sambil melengkungkan sudut mulutnya dan menatap Lin Dong dengan sinis. Dengan bantuan roh Yuan misterius di tubuhnya, dia telah mencapai tingkat yang sebanding dengan praktisi tahap 3 Yuan Nirvana untuk saat ini. Sehubungan dengan tingkat kekuatan seperti itu, bahkan jika Lin Dong memiliki jiwa buaya surgawi kuno, dia sama sekali tidak bisa membunuh Lin Langtian. Lin Dong menyipitkan matanya. Dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa kekuatan Lin Langtian memang meningkat pesat dengan bantuan dari Yuan Spirit yang misterius. Lin Dong, apakah kamu membutuhkan bantuanku? Suara Little Marten tiba-tiba terdengar di benak Lin Dong saat dia menyipitkan kedua matanya. Tidak perlu, aku bisa menangani ini. Lin Dong menggelengkan kepalanya sedikit dan menolak tawaran Little Marten. Saat ini, Little Marten baru saja mendapatkan pil samsara dan yang terbaik adalah tidak mengungkapkannya sekarang. Lagi pula, begitu Little Marten memulihkan tubuh fisiknya, kekuatannya akan meningkat pesat. Ini akan menjadi dunia yang berbeda untuk kekuatannya antara dulu dan sekarang. Oleh karena itu, karena pentingnya masalah ini, Lin Dong tidak ingin terjadi apa-apa pada Little Marten sekarang. Tidak peduli bantuan apa yang kamu pinjam, aku ingin hidupmu hari ini. Dengan ekspresi acuh tak acuh, Lin Dong mengulurkan telapak tangannya tiba-tiba. Segera, jiwa buaya surgawi kuno yang ada di udara, meraung ke arah langit. Angin cakar yang kuat,
tajam dan menusuk menyapu turun dari langit dan meledak ke arah Lin Langtian. Bang bang bang, menghadapi serangan tanpa henti dan brutal dari jiwa buaya surgawi kuno, Lin Langtian dengan cepat mengaktifkan kekuatan Yuannya dan dengan bantuan dari roh Yuan misterius di tubuhnya, dia sebenarnya mampu menahan serangan biadab itu. Penonton di sekitarnya terkejut saat melihat Lin Langtian yang sepertinya menerima semacam bantuan yang diberikan dewa. Sebelumnya, Lin Langtian bahkan tidak bisa menahan satu gesekan dari cakar buaya surgawi kuno, namun sekarang dia bisa berhadapan langsung dengan serangan yang masuk. Pergantian peristiwa ini tampaknya terlalu mendadak. Haha, aku sudah mengatakan bahwa kamu tidak bisa membunuhku. Namun, Lindong, jangan terlalu senang dengan dirimu sendiri. Kali ini, anggap diri Anda beruntung. Lain kali kita bertemu, aku tidak akan memberimu kesempatan untuk kembali. Setelah bertukar satu putaran pukulan lagi dengan jiwa buaya surgawi kuno, Lin Langtian terkekeh ke arah langit dan mulai mundur dengan cepat. Kali ini, aku tidak akan memberimu kesempatan untuk kembali. Mata Lindong yang menusuk dingin. Dengan sentakan tubuhnya, dia terbang dengan keras ke arah Lin Langtian. Kamu mencari kematian. Ketika dia melihat bahwa Lindong benar-benar berani mengambil inisiatif dan bergegas ke arahnya, kilatan tatapan sinis melintas di mata Lin Langtian. Saat ini, dengan bantuan roh Yuan misteriusnya, kekuatan Lin Langtian telah mencapai tingkat yang setara dengan praktisi tahap 3 Yuan Nirvana. Jika mereka bertarung satu lawan satu, Lindong tidak akan menjadi lawannya. Lebih cepat melarikan diri sekarang, anak ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Namun, suara misterius Yuan Spirit terdengar di benak Lin Langtian saat matanya berbinar dengan niat membunuh. Tuanmu, Anda telah melebih-lebihkan anak ini. Mengingat situasi saya saat ini, bagaimana dia bisa menangani saya? Selanjutnya, jika saya membunuhnya sekarang, jiwa buaya surgawi kuno akan dihancurkan. Ketika saat itu tiba, kita bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk mendapatkan warisan 4 sekte besar yang misterius. Lin Langtian menjawab dengan menakutkan saat matanya berbinar. Bagaimana saya bisa melepaskan kesempatan langka seperti itu? Setelah mendengar kata-kata Lin Langtian, roh Yuan yang misterius tampak tertegun sejenak. Tampaknya ada beberapa keraguan. Jika Lindong hanya mengendalikan jiwa buaya surgawi kuno di satu sisi, tidak banyak yang bisa mereka lakukan tentang situasi ini. Namun, jika dia menyerang mereka secara langsung seperti ini, masih belum diputuskan siapa yang akan muncul sebagai pemenang. Astaga, keraguan-raguannya hanya berlangsung sebentar karena Lindong sudah berada tepat di depan Lin Langtian. Setelah melihat ini, ekspresi mengerikan melintas di wajah yang terakhir. Dengan kekuatan Yuan melonjak panik di tubuhnya, dia meninju tinjunya dengan kejam. Karena kamu ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Yuan power yang panik dan tak tertandingi tersapu dari tinju Lin Langtian seperti badai. Kekuatan seperti itu cukup untuk membuat seorang praktisi panggung Tu Yuan Nirvana kewalahan dengan keterkejutan. Namun, dalam menghadapi serangan yang begitu kuat, Lindong yang masuk tidak menunjukkan rasa takut di matanya seperti yang diharapkan Lin Langtian. Sebaliknya, ada tatapan sedingin es dan menyeringai di mata si mantan. Cek, sama seperti Lin Langtian merasa tidak nyaman tentang tampilan menyeringai di mata Lindong, dia tiba-tiba melihat api berwarna hitam, aneh berputar keluar dari telapak tangan Lindong. Pada saat Lin Langtian melihat api berwarna hitam, anggota tubuhnya langsung menjadi sedingin es.